Bab 251, Kedatangan Musuh. Dengan nutrisi bahan surgawi dan harta karun duniawi, meskipun levelnya belum meningkat, pemahaman Li Yao tentang teknik 1000 tempering 100 pemurnian, latihan pendinginan tubuh terkuat dari klan 100 peleburan, telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Ketika dia meregangkan energi spiritual di dalam tubuhnya dan memaksimalkan teknik 1000 tempering 100 pemurnian, tubuhnya tidak lagi berwarna kuningan. Inti dari teknik ini telah meresap lebih dalam ke dalam tubuhnya. Kecuali warna emas tua di tubuhnya yang sesekali terlihat, dia terlihat sama persis dengan orang lain. Namun perlawanannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kekuatan tubuh seorang praktisi tubuh, kendali peralatan magis dari seorang penyuling, dan keterampilan tempur seorang ekso telah terintegrasi dengan sempurna dalam diri Li Yao. Pada hari ke-25 karya wisata, Li Yao menjadi fokus 19 siswa lainnya. Dia adalah yang terlemah di antara semua siswa. Semua siswa yang lolos dalam 2 putaran pertama pertandingan penyisihan berada di tahap penyempurnaan tingkat tinggi, kecuali dia yang hanya berada di tahap penyempurnaan tingkat menengah. Tapi begitu dia mengenakan setelan kristal, kemampuan bertarungnya hampir setara dengan Long Qianyu, ahli terbaik dari semua siswa, jika tidak lebih baik dalam beberapa hal. Tak satu pun siswa yang pernah melihat pertarungan Li Yao dalam setelan kristalnya tidak heran dan kaget dengan gaya tangguhnya. Di mata mereka, Li Yao sedang bermain api, dan dia berisiko terluka parah oleh binatang iblis kapan saja. Gaya bertarung adalah apa yang mereka inginkan namun tidak dapat mereka pelajari, karena didasarkan pada pemahaman mendalam Li Yao tentang struktur pakaian kristal serta kekokohan tubuhnya. Seiring berlalunya waktu, koleksi piala Li Yao semakin bertambah. Apakah kamu mendengarnya? Li Yao membunuh Chimera segitiga beku dan mendapatkan 2 sisik lembut yang berharga untuk pelindung dada darinya. Ditambah lagi, tulang ekor dari ular naga cakar hijau. Sial, dia sudah mendapat sekitar 1 juta dalam 2 hari terakhir. Ke-20 siswa itu bangga pada diri mereka sendiri dan berkompetisi satu sama lain secara diam-diam. Mereka mengamati koleksi orang lain setiap hari. Namun sebagian besar dari mereka segera menyadari dengan kecewa bahwa 2 siswa mengumpulkan lebih banyak uang daripada siswa lainnya, yang, dari segi uang, memperoleh penghasilan lebih dari 2 kali lipat dari apa yang diperoleh siswa lainnya. Salah satu dari 2 siswa itu adalah Li Yao, dan yang lainnya adalah Long Qianyu. Mereka adalah siswa terkuat yang layak diterima di angkatan ini. Hari ke-30 karya wisata. Hari ini adalah hari terakhir kunjungan lapanganmu, artinya 3 bulan pelatihan EXO telah berakhir. Ke-20 siswa itu duduk melingkar. Mao Feng berdiri di tengah dan berkata, 3 bulan yang lalu, banyak di antara kalian yang merupakan pemula yang bodoh, beberapa bahkan merupakan pemula super yang belum pernah menyentuh pakaian kristal sebelumnya. Tetapi setelah 3 bulan pelatihan, sebagai Exos yang memenuhi syarat, kalian semua bisa pergi berburu di Dark Desolate Domain dengan pakaian kristal tingkat menengah dan rendah sekarang. Namun, untuk diakui secara resmi oleh kamp pelatihan Guntur dan mendapatkan lencana, Thunder Exo, Anda memiliki satu penaklukan terakhir yang harus diselesaikan. Malam ini semuanya istirahat yang cukup. Mulai jam 5 besok pagi sampai jam 5 lusa, 24 jam adalah waktu bebas berburu kalian. Siang dan malam, kamu akan berusaha semaksimal mungkin untuk memburu binatang iblis yang paling berharga di matamu. Di akhir pertandingan, nilai pialamu akan menjadi kriteria untuk menentukan pemenang akhir. 10 besar akan menerima gelar Thunder Exo, dan ketika mereka mencapai tahap fondasi bangunan, mereka akan memiliki kesempatan untuk diinstruksikan oleh Lei Tingwei, orang kuat tahap formasi inti, secara langsung. Kata-kata Mao Feng membuat kerumunan orang heboh. Setiap siswa begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah dan urat-urat muncul di punggung tangan mereka yang terkepal. Sebagai salah satu dari 4 kamp pelatihan besar, kamp pelatihan Guntur bahkan lebih dikenal daripada banyak jurusan pakaian perang di universitas terkenal. Thunder Exo, tidak hanya berarti bahwa mereka dapat diajari secara pribadi oleh penggarap tahap formasi inti, tetapi juga membuktikan bahwa mereka cukup kompeten dalam generasi baru dunia Exos. Sekte-sekte besar akan mempekerjakan mereka dengan bayaran yang layak, dan jalur karir mereka di masa depan tidak akan terhalang. Kemungkinannya adalah mereka bahkan bisa menikahi putri pemimpin sekte mereka dan mewarisinya suatu hari nanti. Mereka akan mencapai puncak kehidupan mereka dengan mudah. Li Yao juga cemas, dan tidak sabar menunggu fajar tiba. Selama 3 bulan pelatihan, selain keterampilan mengemudikan jas kristal, ia juga memperoleh banyak pengetahuan tentang perawatan dan modifikasi jas kristal. Dia berharap bisa menyelesaikan pelatihannya dengan memuaskan dan kembali ke lembaga perang terpencil untuk menyempurnakan pakaian tempur kerangka mistik bersama profesornya. Saat itu, sosok halus seperti pisau mendekatinya. Itu adalah Long Qianyu. Long Qianyu memiliki wajah yang panjang. Dagunya sedikit menonjol, membuatnya kurang cantik dari yang seharusnya. Tapi dia memiliki kulit yang cerah sehingga pembuluh darahnya bisa terlihat. Bola matanya, yang sepertinya diukir dari 2 kristal, tembus cahaya. Li Yao, sayang sekali kami tidak memiliki kesempatan untuk saling berhadapan selama sebulan terakhir sejak pertandingan eliminasi kedua. Saya harap kita berdua beruntung besok karena bisa mendapatkan cukup banyak rampasan untuk memutuskan siapa pemenang di antara kita. Mata Long Qianyu berbinar-binar. Ia melanjutkan, orang bilang kami adalah siswa terbaik di kelas ini. Lucu sekali. Bagaimana bisa ada 2 siswa terbaik? Saya lebih baik dikalahkan dan bertahan di posisi kedua untuk sementara waktu daripada berbagi posisi pertama dengan orang lain.
Aku yakin kamu sama denganku, bukan? Liao menatap matanya dan tersenyum sesaat kemudian. Dia bangkit, merasakan setiap arteri di tubuhnya beringsut dan setiap sel mengembang. Karena tidak dapat mengendalikannya lebih lama lagi, dia memutuskan untuk berlatih seni pedang tornado yang menggemuruh saat malam masih muda. Tidak ada bulan di langit. Banyak pusaran raksasa yang terbuat dari bintang-bintang berputar di langit, saling menghancurkan dan menelan. Energi spiritual alam yang tak ada habisnya membanjiri tanah Dark Desolate Domain dari pusat pusaran seperti letusan gunung berapi. Aduh, di bawah langit berbintang yang gila, laser seperti pelangi bersinar dalam kegelapan, yang ditangkap dan dihantam oleh dua cahaya yang lebih cepat. Laser seperti pelangi berhenti dan mengungkapkan jati dirinya, binatang iblis mengerikan yang tampak seperti hibrida antara singa dan naga. Ia berkepala singa, namun tubuhnya panjang dan sempit yang ditutupi sisik emas tua seperti tubuh naga. Kakinya sekuat singa dan cakarnya setajam naga. Darah perak dapat ditemukan di ujung cakarnya. Di kedua sisi tubuhnya tumbuh dua sayap yang tampak seperti sayap kelelawar. Namun, lipatannya dekat dengan badan, menandakan bahwa itu hanya dapat digunakan untuk berlari tetapi tidak untuk terbang. Bagian yang paling menarik dari binatang iblis itu adalah ekor naganya yang seperti kaltrop yang menggembleng dalam kegelapan seperti kumpulan kristal yang terkondensasi menjadi satu. Seekor naga singa, hibrida dari binatang iblis liger, dan binatang iblis naga. Dan itu bukan hanya naga singa biasa. Dilihat dari bentuknya yang aneh, ia pasti telah bermutasi oleh energi spiritual yang kuat di suatu tempat di Dark Desolate Domain. Kemampuannya hampir setara dengan Raja Iblis. Namun, naga singa mutan tingkat Raja Iblis tidak dalam kondisi terbaiknya. Ia dengan cepat bangkit setelah terjatuh. Mengaum kembali ke sesuatu dalam kegelapan di belakang, ia melaju dan menghilang ke dalam hutan keruh. Sesaat kemudian, lebih dari 20 sosok muncul di tempat naga singa mutan itu terjatuh. Mereka terlihat sangat mirip dengan manusia, dengan anggota badan dan wajah yang dapat dibedakan, meski bukan tanpa ciri-ciri binatang. Mereka berada dalam persenjataan lengkap. Selain senjata dingin seperti pedang dan pedang, mereka juga membawa senjata termal sesat. Itu adalah pasukan infiltrasi dari klan iblis. Seorang iblis muda, dengan aura kepemimpinan yang kuat, berdiri di tengah-tengah lingkaran iblis. Beberapa ciri binatang dapat ditemukan di tubuhnya. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti seorang pemuda yang tinggi dan tampan. Dia memiliki rambut keriting emas dan mata emas. Bahkan janggutnya yang terpangkas rapi pun seluruhnya terbuat dari emas. Dia mengenakan baju perang emas cerah yang dihiasi kristal yang membentuk kepala singa yang mengaum. Wajahnya juga sama agungnya dengan singa. Iblis jahat yang suka mengoceh berjalan keluar dari lingkaran dan berjongkok di tanah dengan 4 anggota badan. Ujung hidungnya terangkat keras ketika dia mencoba mencium sesuatu dari tanah. Sesaat kemudian, dia menemukan bercak darah. Tuan muda, binatang singa mutan ini telah terluka dan darahnya mengalir keluar. Lain kali akan lebih mudah. Kami pasti bisa melacaknya dari darahnya sehingga kami bisa menjinakkannya dan menjadikannya bawahanmu. Kata anjing iblis itu dengan nada tinggi. Klan iblis diciptakan oleh manusia. Banyak dari teknik pelatihan mereka sebenarnya didasarkan pada seni budidaya manusia. Oleh karena itu, mereka juga berbicara dalam bahasa manusia. Sangat bagus. Suara, tuan muda, itu serak, namun dengan daya tarik yang aneh. Dia mengamati. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan menemukan naga singa mutan tingkat Raja Iblis dalam perjalanan ke sektor asal surga ini. Pengaruhku akan tumbuh lebih kuat setelah aku menaklukkannya. Kalian semua akan dihargai sesuai dengan kontribusi kalian ketika semuanya sudah selesai dilakukan. Mari kita ikuti binatang singa mutan itu dari jarak yang lebih jauh agar dia tidak mendatangi kita. Ia berada di level Raja Iblis dan jauh lebih kuat dari kita semua. Tapi selama kita menguntitnya, kedua guruku di sini akan temukan kesempatan untuk menghadapinya. Dua iblis tak kasat mata yang diselimuti kabut hitam misterius mendengus setuju. Binatang iblis liar, terutama yang kuat seperti naga singa mutan, adalah hewan yang sombong dan tidak mau mendengarkan perintah apapun dengan mudah. Untuk menjinakkan mereka, cara terbaik adalah dengan menghajar mereka hingga mencapai kondisi yang menyedihkan dan membiarkan seseorang mengobatinya, selama itu belenggu manipulasi akan diterapkan pada otak mereka. Hanya dengan tongkat dan wortel, serta belenggu manipulasi, binatang iblis liar dapat dijinakkan. Cepat, aku ingin naga singa mutan ini duduk di kakiku seperti kucing sebelum fajar. Tuan muda itu melambaikan tangannya. Setan-setan itu menghilang ke dalam hutan. Bab 252, Tangan Darah dan Burung Hantu Malam. Keesokan harinya saat fajar, di Tundero Sound Mountain di sudut Dark Desolate Domain. Itu adalah gunung paling menakutkan di bagian tenggara Dark Desolate Domain. Diselubungi oleh tanaman iblis, dunia di dalam gunung tampak suram dan menjemukan meskipun matahari ungu bersinar terang di luar. Liao menyembunyikan dirinya di dalam rumpun semak merah tua. Dia menarik energi spiritualnya sebanyak yang dia bisa dengan teknik konvergensi jiwa. Dia tidak hanya mengolesi lapisan lumpur pada jas kristalnya, dia juga membungkusnya dengan kain kamuflase dengan susunan rune siluman. Dia telah sepenuhnya melebur ke dalam hutan yang gelap. Seekor burung merah dengan gigi tajam berhenti di atas kepalanya, hanya untuk diikat dengan benang laba-laba dari lubang belalai di dekatnya dan diseret ke dalam lubang tanpa jeritan maut. Suara retakan tulang terdengar dari dalam lubang. Aroma tipis darah bisa tercium. Baik pemangsa maupun mangsanya tidak mendeteksi keberadaan Liao.
Li Yao sedikit kesal. Binatang iblis kelas 2 ini bukanlah piala yang dia nantikan. Binatang iblis di sekitar danau anonim hampir semuanya telah dibasmi olehnya. Karena keinginannya untuk menang, Li Yao mengambil risiko memasuki Gunung Suara Guntur. Tapi lebih dari setengah hari telah berlalu dan tidak ada satupun binatang iblis berharga yang datang. Jika dia mengetahuinya sebelumnya, dia akan tetap tinggal di dataran tinggi dan pergi berburu di sana. Ayolah, teman-teman, kalau tidak, aku harus menjadi pemburu nakal. Seorang pemburu nakal di Tunderose Sound Mountain akan menghadapi bahaya yang jauh lebih besar daripada penyergapan. Banyak predator yang bersembunyi di kegelapan menunggu mangsa yang berani jatuh ke dalam perangkap mereka. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Li Yao akhirnya membuang pemikiran itu. Dia tidak cukup kuat untuk melakukan tugas itu. Menyergap di pinggiran Tunderose Sound Mountain sudah merupakan hal terbaik yang bisa dia lakukan. Selain itu, tempat ini masih dalam jangkauan komunikasi. Dia bisa memanggil instruktur jika terjadi sesuatu. Tapi jika dia berada jauh di dalam Tunderose Sound Mountain, dia tidak akan bisa menghubungi instrukturnya, dan jika dia dikelilingi oleh binatang iblis yang kuat, tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkannya. Li Yao selalu menjadi orang yang sabar. Tapi setelah menghabiskan lebih dari 1 jam di semak-semak, dia merasa tidak tahan lagi. Cuacanya juga lebih lembab dan lembab. Ledakan, retak. Saat itu, guntur dahsyat menggelegar dari atas. Dalam sekejap, guntur yang tak terhitung jumlahnya bergema satu sama lain seolah-olah pertempuran berdarah sedang terjadi di langit. Awan bergulung, kilat ungu menari, hujan deras. Hutan menjadi dunia air yang meluap-luap. Banyak pohon ungu raksasa di hutan bergema bersama guntur. Beberapa bahkan menarik petir ke arah mereka dan mengeluarkannya dari dahan, membentuk jaring listrik yang diikat erat di atas hutan. Pohon-pohon itu adalah jenis tanaman iblis khusus di wilayah terpencil gelap yang dikenal sebagai tanaman gema guntur. Secara alami diberkahi dengan atribut guntur, mereka cenderung menarik guntur dan kilat selama badai sebelum membentuk jaring listrik di atas hutan dan mengirimkan suara gemuruh. Ini juga merupakan asal-muasal nama Tunderose Sound Mountain. Cuaca buruk. Li Yao mengerutkan kening dan mengutuk. Dia mendengar kebisingan latar belakang di saluran komunikasi, yang terhenti karena guntur. Tidak ragu-ragu lagi, Li Yao melompat keluar dari semak-semak dan memutuskan untuk kembali ke dataran tinggi di mana dia masih bisa memburu beberapa binatang iblis tingkat rendah di bawah perlindungan instruktur. Namun saat dia melangkah keluar, dia mendeteksi gelombang spiritual yang melonjak seperti air pasang yang datang dari dalam hutan. Kemudian, ratusan binatang iblis muncul dari kegelapan dan berlari ke arahnya. Apa-apaan? Jantung Li Yao berdetak kencang. Aroma pada binatang iblis semuanya sangat kuat, menunjukkan bahwa banyak dari mereka adalah prajurit iblis tingkat tinggi dan beberapa bahkan adalah jenderal iblis. Namun mereka semua melarikan diri dengan tergesa-gesa sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk mengganggu penyusup seperti Li Yao. Darah Li Yao membeku. Pemburu macam apa yang bisa menakuti ratusan binatang iblis seperti ini? Berlari. Li Yao langsung mengambil keputusan. Namun, sebelum dia bisa berbalik, perasaan dingin dan besi menusuk hatinya. Pori-porinya tertutup secara tidak sadar sebagai respons. Energi spiritual mengalir ke seluruh tubuhnya. Perisai spiritual dimaksimalkan. Sua, laser pelangi menyala di sampingnya. Itu adalah naga singa mutan yang mengerikan. Entah bagaimana merasa terganggu dengan kehadirannya, naga singa itu melambaikan cakarnya dengan tidak sabar. Bukan bermaksud menyerang, tapi lebih seperti manusia yang sedang melambaikan tangannya untuk mengusir lalat. Ledakan. Li Yao merasakan guntur langsung mengenai perisai spiritualnya dan meninggalkan banyak retakan di mana kekuatan iblis menembus anggota tubuh dan organ tubuhnya. Sambil mendengus, Li Yao terpesona. Dia mencoba mengubah arahnya lebih dari 10 kali ketika dia berada di udara, tetapi tidak ada yang berhasil dan dia akhirnya menabrak pohon yang tinggi. Dengan suara retak, pohon itu patah menjadi 2 bagian dan terlempar ke tanah. Binatang iblis yang tangguh. Li Yao berteriak dalam pikirannya. Dia belum pernah begitu terkejut sebelumnya. Syukurlah, dia telah memicu perisai spiritual tepat pada waktunya dan meningkatkan pertahanannya dengan teknik 1000 tempering 100 pemurnian. Juga, naga singa mutan tidak membidiknya. Yang dilakukannya hanyalah melambaikan cakarnya ke arahnya. Tubuhnya tidak terluka, tapi dia gelisah dari lubuk hatinya. Tingkat Raja Iblis. Naga singa mutan ini jelas merupakan binatang iblis tingkat raja. Dilihat dari luka dan darah di tubuhnya, sepertinya dia juga sedang melarikan diri, yang berarti ada sesuatu yang lebih kuat sedang mengejarnya. Kesimpulannya membuat Li Yao merinding di sekujur tubuhnya. Setelah istirahat sejenak, naga singa mutan itu kembali berlari ke dalam kegelapan dengan laser pelangi. Li Yao tidak berani tinggal. Dia bangkit dan melarikan diri ke arah berlawanan dari naga singa mutan dalam mode sembunyi-sembunyi. 3 menit kemudian, sua, pasukan iblis muncul di tempat Li Yao dan naga singa mutan baru saja berdiri. Setelah berburu siang dan malam, semua iblis tampak lelah. Tuan muda, yang memiliki rambut emas dan mata emas, tampaknya lebih kesal dari sebelumnya. Tunggu, sebelum iblis melanjutkan perburuannya, kabut hitam yang menyelimuti salah satu iblis terbelah dan menampakkan wajah ular. Pupil tipisnya berkedip saat dia berseru, sepertinya aku merasakan aroma manusia.
Setan itu serius. Dia berputar ke sana kemari di tempat di mana naga singa mutan itu berdiri, lalu dia menemukan semak tempat Liao menyembunyikan dirinya, dan dia akhirnya menelusuri kembali ke pohon yang dihancurkan oleh Liao. Mata ularnya berkedip, lidahnya yang bercabang dua menggulung ke atas dan ke bawah saat dia menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Pada akhirnya, dia membuka mulutnya dan mengembuskan kabut hijau. Kabut mengalir di udara dan menyatu menjadi sekelompok bayangan, yang merupakan gambar kabur dari Bloody Blade Battle Suite yang menari dan menabrak pohon. Bukan seorang ahli. Puncak dari tahap penyempurnaan, paling banter. Setelan kristal itu adalah pakaian pertempuran pedang berdarah dari 100 tahun yang lalu, kata iblis itu dengan lega. Tuan muda itu merenung sejenak dan berkata, mengikuti naga singa mutan, kita telah mencapai tepi wilayah terpencil yang gelap. Banyak penggarap tingkat rendah telah berlatih di sekitar sini. Penggarap tahap penyempurnaan dalam pakaian pertempuran pedang berdarah ini harus menjadi salah satu dari mereka, yang berarti dia memiliki teman di luar hutan. Jika dia lolos dan memberitahu mereka tentang keberadaan mangsa kita, itu akan menjadi gangguan. Namun, dengan badai petir dan fluktuasi energi spiritual yang kacau di hutan, kita mungkin kehilangan jejak naga singa mutan jika kita tertunda beberapa saat. Kami sudah memburunya sejak lama. Tidak mungkin kami menyerah begitu saja di depan pintu kemenangan. Tangan darah, burung hantu malam, dua setan melangkah maju. Iblis di sebelah kiri tampak seperti hibrida manusia dan serigala. Ada bulu merah di kedua tangannya, yang sepertinya berlumuran darah. Iblis di sebelah kanan memiliki bulu lebat di sekujur tubuhnya. Dia memiliki dua mata besar yang berkilauan secara brutal seperti dua lampu redup, tetapi tidak ada pupil di matanya. Tuan muda itu melanjutkan, kalian berdua adalah jenderal iblis tingkat rendah yang mahir dalam berburu di hutan. Kalian seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi penggarap, yang, paling-paling, hanya berada di puncak tahap penyempurnaan. Sekarang, setelah kamu menindaklanjuti dan membunuh kultivator bodoh yang tidak tahu apa yang dia lakukan ini, hubungi kami melalui teknik rahasia kami. Nanti aku akan memberitahumu pertemuannya. Ingat, jika Anda menemukan penggarap lain, segera hentikan perburuan dan laporkan kepada saya. Kita semua akan terus mengejar naga singa mutan itu sampai kita benar-benar menguasainya di bawah pimpinan guruku. Ya Pak, Bloodhand dan Night Owl mengangguk pada saat bersamaan. Night Owl, yang memiliki bulu di sekujur tubuhnya, menyeringai mengerikan. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang penggarap tahap penyempurnaan dalam pakaian pertarungan pedang berdarah dari 100 tahun yang lalu? Kami tidak akan membiarkan dia keluar dari hutan ini hidup-hidup. Sebelum gelap, dia akan terkoyak-koyak. Bloodhand menambahkan, itu benar. Yakinlah saat Anda melanjutkan perburuan, Tuan Muda. Mungkin saat kami mencabik-cabik penggarap ini, Anda sudah menjinakkan naga singa mutan. Setelah itu, dengan peningkatan kekuatan Anda, kami harus memanggilmu sebagai Pangeran. Kata-kata ini persis seperti yang Tuan Muda harapkan. Dia berseri-seri puas dan melambaikan tangannya. Ayo keluar, setan-setan itu dibagi menjadi dua tim. Kebanyakan dari mereka mengikuti naga singa mutan dengan menelusuri darahnya, sedangkan Bloodhand dan Night Owl, dua jenderal iblis yang paling ahli dalam berburu di hutan, mengejar Liao dengan tanda tidak mencolok apapun yang ditinggalkannya. 10 menit kemudian, Liao, yang sedang bergegas di hutan, diberitahu akan sesuatu di belakangnya dan memperhatikan dua ekor yang menghantui. Bab 253/2 Jenderal Setan. Mati sekarang, seseorang mengikutiku. Liao menggigit bibirnya begitu keras hingga darah mengalir keluar. Rasa sakit itu menyegarkannya dan menenangkannya. Ini adalah tepi dari Dark Desolate Domain. Baik naga singa mutan tingkat raja umum maupun iblis yang bahkan lebih kuat dari yang seharusnya muncul di tempat ini. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa regu infiltrasi yang kuat sedang memburu naga singa mutan, yang membawa regu tersebut ke tempat ini ketika regu tersebut menemukan saya. Mereka takut saya akan mengekspos mereka ketika saya keluar dari hutan. Jadi, beberapa dari mereka dikirim untuk membunuh saya. Tapi kekuatan utama mereka pasti masih mengejar naga singa mutan itu. Dalam badai petir yang begitu dahsyat, binatang iblis tingkat raja seperti naga singa mutan tidak mudah ditangkap. Sepertinya mereka tidak akan menyerah berburu hanya untukku. Oleh karena itu, pengejarku tidak akan banyak. Sayangnya, dengan jaring listrik yang dibentuk oleh Thunder Echo Wood, tidak ada cara untuk terbang di angkasa. Komunikasi juga terhenti. Dengan kecepatanku saat ini, dibutuhkan setidaknya 30 menit bagiku untuk keluar dari hutan, yang lebih dari cukup bagi mereka untuk mengejarku. Hanya dengan membunuh mereka aku bisa terhindar dari pembunuhan. Ada rasa dingin di mata Liao. Dia teringat hari-hari ketika dia diburu oleh para gangster di kuburan peralatan sihir. Dengan kematian di depan pintu rumahnya, dia merasa tubuhnya seperti terbakar. Melihat sekeliling, dia melihat semak berduri dan bersembunyi di dalamnya sebelum menutupinya dengan kain kamuflase. Aduh, astaga, 1 menit kemudian, dua sosok melintas puluhan meter dari semak-semak dan melanjutkan pencarian hingga ke kaki gunung. Udara iblis yang kuat di tubuh mereka membuat Liao khawatir. Informasi yang ditampilkan pada Demon Beast Detector juga tidak terlalu menyenangkan. 2 Jenderal Iblis. Bagus untukmu. Liao tahu bahwa kedua pengejarnya tidak akan tertunda lama karena siasatnya. Mereka pasti ahli dalam berburu di hutan, dan satu-satunya alasan mereka tidak menemukannya sekarang adalah karena mereka mengira dia akan mencoba segala yang dia bisa untuk keluar dari gunung dan tidak repot-repot memeriksa tempat di mana aromanya berhenti.
Tapi tidak butuh waktu lama sebelum mereka mengetahui bahwa dia bersembunyi di suatu tempat alih-alih lari. Liao akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika mereka terjebak oleh kesalahan mereka. Melompat keluar dari semak-semak, dia berlari ke arah di mana kedua jenderal iblis itu baru saja datang dan kembali ke kedalaman gunung. Saat dia bergegas di hutan, dia memeriksa peralatan sihir yang dia bawa. Syukurlah, selain pedang bulan sabit dan railgun kristal portabel, dia telah membawa banyak peralatan sihir pelarian lainnya, kalau ada keadaan darurat di Tunderos Sound Mountain. Terlebih lagi, karena naluri seorang pembom gila, dia juga membawa 50 Thunder Palms yang dirancang khusus untuk digunakan dengan pakaian kristal, serta 10 Hellfire Lightnings. Sejak dia membunuh Jenderal Iblis tingkat rendah itu dengan petir api neraka dalam pertempuran di kota Verdantaran, Liao telah mengembangkan kebiasaan buruk. Dia tidak bisa menikmati makanannya atau tidur nyenyak di malam hari tanpa beberapa petir api neraka di sakunya selama pertempuran sebenarnya. Ayo, brengsek, ayo lakukan ini. Li Yao mencibir. Dia mengamati setiap tanaman di hutan untuk mencari tempat yang tepat untuk penyergapan saat dia dalam pelarian. Segera, dia berhenti di tempat yang terdapat lebih banyak hutan gema guntur dibandingkan tempat lain yang pernah dia lewati. Sua, terenggiling besi yang menggigil bersembunyi di lubang pohon diseret keluar. Binatang iblis ini tampak seperti babi hutan berukuran kecil dengan hidung yang sangat panjang. Ia hidup di semut besi di lubang pohon dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Engah, Li Yao menusukkan pedangnya ke dasar terenggiling besi. Hidung panjang binatang iblis itu berubah menjadi kaku dan berwarna ungu, dan ia mulai merengek. Li Yao mengeluarkan sebuah kotak kristal yang dulunya merupakan wadah railgun kristal. Dia menekannya dengan keras, dan cangkang kotak kristal itu retak. Kemudian dia mengikat kotak itu ke bagian belakang terenggiling besi. Didorong oleh rasa sakit dari bagian bawahnya, terenggiling besi melarikan diri jauh ke dalam hutan saat ia terjatuh ke tanah, meninggalkan jejak darah dan gelombang spiritual. Li Yao melirik pepohonan, dahan, dan semak-semak dan menyusun jebakan mematikan di otaknya. 10 menit kemudian, kedua jenderal iblis itu muncul dari kegelapan dengan tenang. Mereka tidak pernah menyangka mangsanya akan tiba-tiba mundur. Namun, tidak ada rasa frustrasi di mata mereka, melainkan kegembiraan, seolah-olah mereka telah menemukan mainan yang menarik. Tangan darah mengendus. Dia pergi ke kiri. Samar-samar aku bisa merasakan aroma darah, serta gelombang spiritual di kejauhan. Night Owl mengedipkan mata kuning samar-samar dan mengibaskan bulunya. Dia berkomentar. Itu tidak benar. Manusia ini, meskipun lemah, sangat cerdik. Dia baru saja lepas dari persepsi kita, dan tidak masuk akal jika dia mengekspos dirinya dengan mudah saat ini. Bau darah tidak berguna, juga. Dia mengenakan setelan kristal, kenapa dia bisa berdarah? Tangan darah mengangguk. Dia menyipitkan mata dan mengendus lebih hati-hati. Lalu dia menyimpulkan, itu bukan darah manusia. Night Owl menyeringai menakutkan. Itu berarti manusia ini ingin memberi kita kesan yang salah bahwa dia melarikan diri ke hutan ke arah ini. Tapi dia harus sadar bahwa tipu muslihat itu tidak akan lama membodohi kita dan pada akhirnya kita akan menyusulnya. Oleh karena itu, sangat mungkin tujuan sebenarnya dia bukanlah untuk melarikan diri, tapi untuk memasang jebakan di rute ini dan membunuh kita. Kedua jenderal iblis itu saling memandang dan melaju ke arah di mana terenggiling Iran melarikan diri. Melewati tempat di mana hutan gema guntur sangat padat, tangan darah mencium sesuatu dan memutar tubuhnya dengan aneh ke atas kayu gema guntur. Dia meraung, inilah tempatnya. Night Owl menjerit dan berhenti. Dia menggoyangkan lengannya, melepaskan hampir 100 bulu abu-abu dari tubuhnya, yang terbang ke dalam hutan seperti peluru. Ledakan. Boom, bom, bom, bom. 20 telapak tangan guntur yang ditempatkan di dalam hutan dipicu oleh bulu-bulu tersebut dan meledak pada saat yang bersamaan. Mereka melebur menjadi bola api raksasa dan melayang ke langit. Bola tersebut kemudian dirobek-robek oleh jaring listrik di atas hutan. Pada saat yang sama, sesosok tubuh berwarna merah tua berlari keluar dari dahan dan melarikan diri, hanya untuk ditangkap oleh dua jenderal iblis yang telah lama bersiap untuk kemunculannya. Itu persisnya Li Yao. Tangan darah melolong mengerikan. Bulu merah di kakinya berdiri seperti jarum besi berbisa. Dengan aroma energi iblis yang kuat, dia meninju bagian belakang Bloody Blade Battle Suite dengan keras. Energi iblis, yang mengalir melalui bulu yang seperti jarum, menembus perisai spiritual Li Yao dan meninggalkan jejak yang dalam pada pakaian perang tersebut. Night Owl juga menjerit. Matanya yang redup tiba-tiba berubah lebih terang dari sebelumnya dengan rasa dingin yang membekukan, yang secara langsung meluncurkan serangan jiwa yang menembus pakaian kristal. Mangsa dalam Bloody Blade Battle Suite sepertinya diliputi teror dari serangan jiwa dan tidak bisa menahan serangan Blood Hand. Dalam waktu kurang dari 10 detik, setelan kristal itu sudah hampir hancur berkeping-keping. Aduh, mangsanya tampaknya terlalu takut untuk bertarung lagi dan mulai melarikan diri dengan putus asa, hanya membiarkan punggungnya terbuka lebar untuk kedua jenderal iblis itu. Blood Hand dan Night Owl menyeringai dan berlari. Namun, tepat sebelum cakar mereka mampu mendorong bagian belakang Bloody Blade Battle Suite, setelan kristal kuno itu mempercepat dan secara ajaib menghindari serangan mematikan dengan gerakan skala kecil yang sempurna. Blood Hand, Night Owl, dan Li Yao mendarat secara bersamaan. Baru setelah mereka mencapai tanah, kedua jenderal iblis itu menemukan bahwa mereka telah jatuh ke dalam rawa. Rawa tersebut dulunya merupakan daerah berlumpur dan hanya menjadi rawa sementara akibat derasnya hujan. Penampilannya sama dengan tanah di dekatnya.
Orang tidak akan pernah tahu bahwa itu adalah rawa tanpa pemeriksaan yang cermat. Dan kebetulan, mangsa mereka berada di luar rawa. Rawa sekecil itu masih jauh dari cukup untuk menjebak dua jenderal iblis. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menundanya sekitar 1 detik. Tapi dalam 1 detik ketika mereka terjebak di rawa. Night Owl meratap dan melompat keluar dari rawa ke langit. Tangan darah lebih lambat darinya. Dia tidak menyadari ada yang salah sampai terjadi letusan gunung berapi di rawa. Matanya berkedip ketakutan, tapi itu sudah terlambat. Boom, bom, 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 bom. Ini adalah jebakan Li Yao yang sebenarnya. Dia mengerahkan 30 Thunder Palms ditambah 5 Hellfire Lightnings di dasar rawa. Energi spiritual yang ganas melonjak dan menelan tangan darah dalam bola cahaya yang menyilaukan. Kekuatan bom kristal bisa dimaksimalkan di rawa karena keterbatasan ruang. Sekokoh tangan darah, bagian bawah tubuhnya telah hancur dan bagian atas terlempar oleh ledakan sebelum jatuh ke tanah. Tidak ada lagi indikasi tanda-tanda vital pada dirinya. Kaki Night Owl juga rusak. Tapi dia mendeteksi bahaya lebih cepat dan terbang ke langit. Selain itu, kaki tidak terlalu penting baginya karena dia adalah iblis tipe burung. Dia siap untuk merobek penggarap tahap penyempurnaan yang kotor menjadi beberapa bagian. Saat itu, flashbang yang tak terhitung jumlahnya dengan susunan rune api meledak di antara cabang-cabang di sekitar Night Owl, menerangi tempat itu seolah-olah hari itu cerah. Mata kuning besar Night Owl berubah menjadi abu-abu seperti bola lampu yang baru saja pecah. Boom, bom, bom, bom. Sateret Star Bombarder portabel pada Bloody Blade Battle Suite menembakkan lusinan aliran panas secara instan. Burung hantu malam meraung. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun, dia menghindari aliran panas dengan fleksibel seperti hantu dan bergerak semakin tinggi. Manusia jahat, jangan terlalu mengandalkan railgun kristal milikmu itu. Setelah penglihatanku pulih, aku akan mencabik-cabikmu. Aku akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Ledakan, retak. Sebuah kilat membelah langit dan bergemuruh. Thunder Echo Woods bergema dan jaring listrik yang cemerlang terbentuk. Tanpa sadar akan keberadaannya, Night Owl berhenti di sebuah dahan hutan, yang kebetulan menjadi pusat jaring listrik. Night Owl tersengat listrik. Inilah tujuan sebenarnya Li Yao. Gunakan flashbang untuk membutakan Jenderal Iblis untuk sementara, tembakan railgun kristal untuk mengganggu indera energi spiritualnya, lalu bujuk dia ke tempat yang lebih tinggi di antara cabang-cabang. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak langsung dibunuh, dia akan tersengat listrik, dan Li Yao akan memanfaatkan kesempatan itu dan melakukan seni pedang tornado guntur padanya untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Namun Li Yao tidak perlu bertindak lagi karena dia langsung mati tersengat listrik. Bab 254, Keinginan Kuat untuk Bertahan Hidup. Itu. Bangkai goreng itu menyentuh tanah dan pecah berkeping-keping. Li Yao berjalan menuju iblis serigala yang sekarat dengan tenang. Bagian bawah tubuh iblis serigala telah hancur akibat ledakan di rawa. Dia menyandarkan bagian atas tubuhnya ke pohon, gemetar kesakitan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dua jenderal iblis akan dibunuh oleh penggarap tahap penyempurnaan. Kamu pasti sudah mati. Tuan Muda Wang Ji tidak akan membiarkanmu pergi, monyet malang. Tuan Muda Wang Ji akan membunuhmu dan semua temanmu setelah dia menjinakkan naga singamutan. Mengetahui bahwa kematian sudah dekat, iblis serigala menyatakan dengan sedih. Li Yao tidak berkata apa-apa dan berdiri 10 meter dari iblis serigala. Dia menembakkan Sateret Star Bombarder tanpa henti, menghujaninya dengan peluru. Bulu di tubuh Bloodhand berdiri. Bersama dengan perisai tipis yang dibentuk oleh sisa separuh armor tempurnya, dia mampu menahan beberapa serangan pertama. Sesaat kemudian, perisai itu meledak. Bola meriam itu mencapainya tanpa bisa dihentikan dan menghempaskannya ke dalam bagasi. Setelah puluhan serangan, iblis serigala itu tidak ada lagi. Li Yao mendapati dirinya terlalu lelah untuk melanjutkan lebih lama lagi. Pada awalnya, dia berlutut. Lalu dia mencondongkan tubuh ke depan tanpa terkendali. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Tidak ada kekuatan sama sekali. Ratusan bom kristal sepertinya meledak di otaknya, membuatnya tidak bisa berpikir. Pertarungan ini sungguh berbahaya. Meskipun dia berhasil membunuh dua tentara iblis dengan serangkaian jebakan dan kekuatan guntur, dia juga harus membayar mahal. Serangan dari Jenderal Iblis tidak mudah untuk dipertahankan. Energi iblis dari serangan iblis serigala pada awalnya telah meresap ke dalam tubuhnya dan menyebabkan luka batin. Seandainya tubuhnya tidak diperkuat dengan teknik 1000 tempering 100 pemurnian, yang membuat kemampuan pertahanannya jauh lebih tinggi daripada penggarap tahap penyempurnaan pada umumnya, tulang dan organnya pasti sudah hancur berkeping-keping. Serangan jiwa yang dilancarkan oleh siluman burung juga 100 kali lebih berbahaya daripada serangan jiwa kera bermata besar di Pulau Naga Banjir Iblis. Seandainya jiwanya tidak dibersihkan oleh Ouyezi, yang sisa kekuatannya melindungi otaknya, dia akan mengalami kekurangan mental. Meskipun dia memenangkan pertarungan pada akhirnya, dia merasa tidak enak. Api tak dikenal sepertinya berkobar di dalam tubuhnya, membuat mulutnya kering dan kepalanya pusing. Jauh di dalam tenggorokannya, darah berusaha mengalir keluar satu demi satu. Tidak, aku tidak bisa lama-lama di sini. Li Yao mengaktifkan susunan rune penyembuhan di dalam setelan kristal. Lampu hijau lembut mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemudian dia merasakan tusukan di tulang punggungnya, dan banyak cairan medis disuntikkan ke tubuhnya.
Seperti hujan yang telah lama dinanti setelah kemarau panjang, cairan medis diserap oleh sel-selnya dengan rakus. Li Yao menunggu dengan sabar. Meskipun dia ingin segera pergi, dia harus menunggu obat-obatan untuk menekan lukanya sehingga kemampuan tempurnya dapat pulih sebagian. Kalau tidak, tidak akan ada kemungkinan dia bisa keluar dari Thunderous Sound Mountain hidup-hidup. Binatang iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu untuk merobek jas kristalnya dan melahapnya. Tempat ini memiliki sisa aroma 2 jenderal iblis. Binatang iblis biasa tidak akan berani mendekat. 10 menit kemudian, perawatan awal selesai. Otak Li Yao lebih jernih. Dia berjuang untuk bangkit dan memeriksa status jas kristalnya. Untungnya, karena dia selalu mengingat bagian-bagian penting dari pakaian kristal itu, iblis serigala hanya berhasil menghancurkan modul plug-in. Komponen utama dari setelan kristal tidak terpengaruh. Namun, beberapa peralatan sihir tambahan tidak berfungsi karena korosi energi iblis dan dampak yang kuat. Tuan Muda Wang Ji, dia terdengar seperti orang hebat dari klan iblis. Memimpin pasukan penyusupan untuk memburu binatang buas tingkat Raja Iblis di sektor asal surga, dia pasti sangat kuat. Saya perlu mencari instruktur secepat mungkin. Kita mungkin bisa mencegat pasukan penyusup ini. Meski merasakan sakit yang menusuk, Li Yao tidak berani tinggal lebih lama lagi dan bergegas keluar hutan dalam mode penyembuhan. 3 jam kemudian, engah. Kepulan. Li Yao terengah-engah setelah berlari dalam waktu lama. Dia merasa jantungnya akan meledak melalui setelan kristal itu kapan saja. Tak lama setelah dia berdiri di samping Thunder Echo Wood dan menutupi dirinya dengan kamuflase dengan susunan rune siluman, sekelompok Inferno Fenrir, yang ekornya terbakar dalam api ungu, lewat dan melompat ke dalam kegelapan dengan lolongan menakutkan. Li Yao tahu itu tidak bagus. Dia tersesat. Dengan susunan rune kompas di dalam prosesor kristalnya, dia bisa keluar dari hutan selama dia tetap berada di selatan. Namun, arah yang dipandu oleh susunan rune sepenuhnya salah, mungkin karena kekacauan energi spiritual di bawah cuaca ekstrim, atau mungkin karena telah diganggu oleh energi iblis di pertarungan sebelumnya. Gunung Suara Gemuruh bukanlah sebuah gunung tunggal. Itu adalah nama kolektif untuk ratusan gunung yang letaknya sangat berdekatan di wilayah tersebut. Sementara Li Yao mengira dia sudah mendekati kaki gunung, sebenarnya dia sedang bergerak menuju bagian dalam gunung dan berakhir di dataran tinggi lainnya. Tidak ada cara untuk kembali sekarang. Banyak binatang iblis yang kuat di Gunung Suara Guntur telah memperhatikannya. Di bawah pengejaran binatang iblis, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk mengubah arahnya. Setelah menyingkirkan 7 atau 8 gelombang binatang iblis, dia benar-benar tersesat dan tiba di pusat Gunung Suara Guntur di mana hampir tidak ada manusia yang pernah menginjakan kaki di sana. Binatang iblis ini telah terstimulasi oleh darahku dan menjadi gila. Mereka tidak akan melepaskanku dengan mudah. Setelah istirahat 2 menit, Li Yao mulai berlari lagi dengan putus asa. Tubuhnya kelelahan, tapi kepalanya lebih jernih dari sebelumnya, seperti obor yang menyala, meski kehabisan bahan bakar, lebih terang menjelang akhir. Untuk menghindari diikuti oleh binatang iblis, dia bahkan mengambil risiko dengan bergerak maju dengan melompat di antara cabang-cabang hutan Gema Guntur. Jaring listrik benar-benar ada di ujung jarinya saat dia melanjutkan perjalanan. Saat itu, baik, raungan yang mengguncang bumi bergema di puncak yang jauh, seolah-olah guntur telah terjadi di tanah dan menghantam langit. Guntur di langit hilang cahayanya dan terdiam selama lebih dari setengah detik. Li Yao sangat terkejut hingga dia hampir jatuh dari dahan. Dia segera memindai sumber suara gemuruh dengan kamera kristalnya. Tempat di mana dia berada di ketinggian yang relatif lebih tinggi. Oleh karena itu, dia tanpa kesulitan menemukan bahwa di puncak gunung di sana, pohon-pohon raksasa tumbang dan kumpulan cahaya bertabrakan dengan suara yang memekakkan telinga. Itu pasti pasukan infiltrasi dari klan iblis yang dipimpin oleh Wang Ji dan naga Singamutan. Kepahitan mencengkeramnya. Dia tidak menyangka mereka begitu dekat dengan dirinya. Pertarungan yang melibatkan monster tingkat Raja Iblis terlalu intens untuk diikut-sertakan oleh penggarap tahap penyempurnaan seperti dirinya. Dia hanya ingin melarikan diri. Namun dia berada di tengah-tengah ratusan gunung, yang semuanya tampak persis sama dari kejauhan. Hujan kucing dan anjing masih turun disertai guntur dan kilat. Tidak ada cara untuk mengetahui arah mana. Tidak ada tempat untuk lari meskipun dia menginginkannya. Saat dia ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia mendengar beberapa serigala melolong. Melihat ke bawah, dia menemukan lusinan lentera ungu berkilauan redup di kegelapan. Sua. Beberapa Inferno Fenrir memanjat pohon dengan kecepatan luar biasa. Jauh di dalam hutan, banyak binatang iblis lainnya juga merasakan bau darahnya dan mendekat. Karena tidak punya tempat untuk bersembunyi atau melarikan diri lagi, Li Yao merasa kebrutalan dalam darahnya telah terpicu. Dia mengeluarkan pedang sabitnya dari sarungnya dan mencari kawanan serigala. Saat itu, petir menyambar tanah, menyinari jaring listrik di atas Thunder Sound Woods. Dengan teror angin dan guntur, Li Yao menampilkan seni pedang tornado guntur dengan kapasitas maksimalnya. Lusinan kilatan pedang menebas Inferno Fenrir. Angin bertiup, guntur bergema, hujan deras, pedang bulan sabit menghancurkan daging dan tulang, menyusun himne pertempuran kehancuran yang dimainkan dalam waktu lama di hutan. Li Yao tidak tahu berapa kali dia mengayunkan pedangnya, dia juga tidak tahu berapa kali susunan rune penyembuhan telah diaktifkan, meskipun cairan medis sudah habis.
Dia bahkan lupa waktu, seperti dia kembali ke hari ketika dia terjebak oleh badai debu, ketika jiwanya terbakar habis-habisan dan seni pedangnya berkembang pesat, dan ketika dia bertekad bahwa dia bisa menebas apapun di depannya, dia menjadi beberapa bagian. Tiba-tiba, tidak ada lagi apapun di sekitarnya. Dia telah membunuh semua binatang iblis di sekitarnya, meninggalkan banyak mayat yang berserakan. Tapi tidak terlalu jauh dari sana, sekelompok binatang iblis lainnya mendekat dengan cepat. Li Yao berbalik dan mulai berlari tanpa ragu-ragu. Ratusan binatang iblis yang mengejarnya berkumpul dalam gelombang besar, siap menenggelamkannya. Jarak antara mereka semakin pendek. Li Yao bahkan bisa mencium bau busuk dari banyak binatang iblis. Energi spiritualnya telah dimaksimalkan. Jika terus dikonsumsi dengan kecepatan yang begitu gila, dia mungkin bisa menghindari nasib berakhir di perut binatang iblis, tapi otaknya pasti akan terbakar menjadi abu karena kelebihan beban. Li Yao belum pernah merasa sedekat ini dengan kematian sebelumnya. Ark, seekor macan tutul putih bersih, dengan busur listrik ungu di antara cakarnya, melompat ke arahnya dan jatuh bersamanya, hanya untuk akhirnya ditusuk tepat di jantungnya. Li Yao terbatuk. Darah membengkak di tenggorokan Li Yao, tapi dia berhasil memaksanya kembali. Darahnya sangat manis hingga hampir pahit. Di ambang kematian, entah kenapa, dia memikirkan Ding Lingdang. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Sister Ling saat ini. Berlatih dengan gila-gilaan, kurasa. Saya seharusnya tidak meninggalkan foto selfie untuknya hari itu. Masih banyak lagi yang seharusnya saya katakan tetapi tidak saya lakukan. Tapi, apa yang harus aku katakan padanya? Pikiran itu melayang-layang di benaknya untuk sementara waktu, tetapi segera digantikan oleh keinginan kuat untuk bertahan hidup. Li Yao berjuang untuk bangkit dan menendang tubuh macan tutul itu. Setelah kilatan pedang, pedang itu dipotong menjadi dua bagian. Herring, tidak akan dibunuh dengan mudah. Siapapun yang merasa bahwa dia telah hidup cukup lama, baik itu yang disebut Tuan Muda Wang Ji atau binatang buas sepertimu, ayolah sekarang. Saat itu, Li Yao menyadari bahwa laser pelangi samar-samar melintas di bukit dan menghilang ke bawah tanah. Bawah tanah, Li Yao merasa dia sedang melakukan sesuatu. Dia bergegas ke tempat laser pelangi menghilang. Seperti yang dia duga, ada celah yang tidak mencolok di bagian belakang batu yang ditutupi lumut hijau. Sua, Li Yao mengertakkan gigi dan masuk ke celah itu. Bab 255, Pencuri Jiwa dan Setan Naga Singa. Bagian dalam celah itu seperti dunianya sendiri. Itu adalah gua kares bawah tanah yang besar, penuh dengan lorong berliku dan kegelapan tak berujung, hanya Tuhan yang tahu kemana tujuan mereka. Gua itu sangat dingin, air yang seharusnya menetes ke stalaktit di atas kepalanya malah membeku. Di sekitarnya, ada tanaman merambat berwarna keabu-abuan yang menggeliat aneh, seolah sarang ular sedang menari. Begitu Li Yao menerobos masuk ke dalam gua, dia mengaktifkan mode sembunyi-sembunyi, sehingga membatasi energi spiritualnya sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, dia juga menutupi dirinya dengan jaring kamuflase dan menempel di dekat dinding gua, membiarkan tanaman merambat melilit dirinya. Bang, bang, sesaat kemudian, dari pintu masuk gua terdengar suara gemuruh binatang buas yang menyerbu ke dalam gua, disusul dengan bau tak sedap yang mampu membuat seseorang menjadi gila. Kemudian, lebih dari 100 binatang iblis, masuk ke dalam gua. Dalam kegelapan, mata ratusan binatang iblis itu sangat cerah dan menakutkan. Binatang iblis itu tampaknya memahami bahwa Li Yao berada di ujung tali dan tidak dapat melarikan diri. Oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru menangkap mangsanya. Mereka mengasah cakar dan taringnya saat mencari di dalam gua sedikit demi sedikit. Mata mereka dipenuhi dengan sedikit niat kasar dan main-main. Meskipun demikian, Li Yao tetap diam, hatinya terbakar oleh kecemasan. Tepat ketika cakar serigala Inferno hendak bersentuhan dengannya, serangan niat membunuh yang dapat menghancurkan segalanya akhirnya muncul dari kedalaman gua sebelum pelangi yang mengamuk perlahan-lahan muncul di penglihatan tepinya. Naga singa mutan naik panggung sekali lagi. Li Yao menghela nafas lega, tetapi pada saat berikutnya, jantungnya mulai berdebar lagi. Di bawah pengepungan lebih dari 100 binatang iblis, dia pasti dikutuk. Dan sekarang alasan dia melarikan diri ke bawah tanah adalah karena dia ingin memikat kekuatan ketiga, naga singa mutan untuk mengganggu skenario saat ini dan berjuang demi peluang kecil untuk bertahan hidup. Namun, apakah naga singa mutan benar-benar melakukan apa yang dia inginkan dan berkonflik dengan binatang iblis ini? Mungkin, kekuatan naga singa mutan dengan kezalimannya akan langsung membunuh binatang iblis yang berjumlah lebih dari 100 ini, dan kemudian menghancurkannya sampai mati seperti cacing kecil. Binatang iblis liar sangat teritorial, mereka akan memusnahkan setiap penyusup kecuali jika ada kesenjangan yang terlalu besar antara kekuatan kedua belah pihak. Dan naga singa mutan ini terluka parah dalam pertempuran tadi. Kekuatannya menurun drastis. Kalau tidak, ia tidak akan lari ke bawah tanah dalam kesibukan. Selama perbedaan antara kekuatan kedua belah pihak belum mencapai titik sehingga situasinya dapat berbalik, singa naga mutan mungkin akan berbenturan dengan binatang iblis liar. Pada titik ini, Li Yao dipenuhi dengan antisipasi. Melihat sepintas ke arah naga singa mutan, Li Yao menemukan bahwa naga singa mutan itu agak lebih kecil daripada saat dia melihat naga singa mutan untuk pertama kalinya, tubuhnya dipenuhi memar, sayapnya dipenuhi ribuan lubang, ekornya yang cerah dan berkilau juga sedikit redup. Ia tidak memiliki jejak keagungan Raja Iblis. Selain itu, ada juga keris satu yang sangat aneh dan jahat yang dipaku tepat di tengah dahinya.
Kris itu terus menggeliat seolah-olah itu adalah makhluk hidup, seolah-olah itu adalah ular kecil yang ingin mengebor otak naga singa mutan. Kekuatan naga singa mutan sepertinya telah disegel oleh kris ini. Setiap kali kris berputar, naga singa mutan akan merasakan sakit yang sangat menyayat hati sehingga naga singa mutan mau tidak mau bergerak terus-menerus. Pencuri jiwa, Liu diam-diam mendecakkan lidahnya. Bentuk kris ini, serta aura aneh yang memancar darinya, agak mirip dengan senjata jahat yang disebutkan dalam catatan 100 klan peleburan yang disebut pencuri jiwa. Setelah ia mengebor ke dalam naga singa mutan, ia sangat mungkin bisa mencuri jiwanya, dan oleh karena itu, naga singa mutan hanya bisa dengan patuh mengikuti perintah dari master pencuri jiwa. Ada juga ahli pemurni di klan iblis. Di bawah serangan pencuri jiwa, naga singa mutan jauh lebih lemah dari yang dibayangkan Liao. Naga singa mutan dan kelompok lebih dari 100 binatang iblis liar menemukan satu sama lain pada saat yang bersamaan. Pada awalnya, binatang iblis liar terkejut, naluri mereka adalah berbalik dan segera melarikan diri. Namun, sikap naga singa mutan yang sangat lemah dan tidak mengesankan sekali lagi membuat mereka sangat bingung. Segera setelah itu, mereka segera menemukan keanehan setelah melihat dengan cermat. Binatang iblis liar saling melirik, mata mereka berkedip-kedip dengan sinar yang tajam, saat mereka diam-diam berkomunikasi satu sama lain dan mencapai pemahaman diam-diam. Daging naga singa mutan memiliki energi iblis yang lebih kuat yang tersimpan di dalamnya, lalu ada juga darah naga, sumsum naga, inti iblis, yang semuanya merupakan harta surga dan bumi yang sangat langka, jauh lebih berharga dan langka dibandingkan daging seorang kultivator tahap penyempurnaan seperti Liao. Mereka tidak memburu Liao agar mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan melahap Liao. Tidak, kekuatan mereka hanya akan meningkat sedikit saja, itu hanya untuk melampiaskan kemarahan mereka, itu saja. Jika mereka bisa meminum darah iblis dari jantung naga singa mutan, atau menelan inti iblis, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka, mungkin saja, mereka bisa berevolusi juga. Dalam sekejap, binatang iblis liar ini terhenti di antara dua pilihan, apakah mereka harus segera mundur atau mempertaruhkan nyawa mereka untuk melancarkan serangan, mencoba peruntungan mereka. Mengaum, sementara mereka masih membuat keputusan, seberkas cahaya warna-warni menyerbu ke dalam gerombolan binatang iblis sebelum sebuah cakar meledakkan otak babi gunung berlapis besi, mengukur jantungnya dan mulai mengunyah. Naga singa mutan telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Bahkan bisa dikatakan bahwa binatang iblis liar ini sudah kurang beruntung. Naga singa mutan telah diburu oleh pasukan infiltrasi klan iblis yang dipimpin oleh Tuan Muda Wang Ji selama berhari-hari terus-menerus. Dan dengan demikian, telah mengumpulkan banyak kemarahan di perutnya. Pada saat ini, naga singa mutan sangat kejam. Selain itu, ia menderita luka yang parah, kekuatannya menurun, belum lagi, pencuri jiwa telah mengebor dahinya juga, menyegel setengah dari kekuatannya dan merusak jiwanya, itu sangat menyakitkan sehingga hampir tidak ingin hidup lagi. Kemudian, binatang iblis liar itu menyerahkan diri mereka ke dalam rahangnya untuk mendapatkan makanan yang lezat. Selama ia bisa melahap mereka satu demi satu, sebagian kekuatannya dapat dipulihkan, memungkinkannya untuk terus melarikan diri atau bahkan melancarkan serangan balik. Bagaimanapun, para ahli dari regu penyusupan klan iblis juga telah terluka karenanya. Kondisi mereka tidak lebih baik dari kondisi mereka sendiri. Mengaum, mendesis. Binatang iblis liar sudah benar-benar gila. Mereka semua dapat melihat bahwa naga singa mutan tidak berencana melepaskan mereka. Meskipun naga singa mutan menunjukkan kekuatannya, ia hanya kuat dari luar, itu saja. Jika mereka mundur, mereka akan dihabisi satu persatu. Namun, mereka mungkin bisa mendapatkan darah iblis dan inti iblis jika mereka bertarung. Saat pemikiran ini terlintas di benak binatang iblis liar yang dilahirkan hanya untuk bertarung, darah binatang buas mereka mulai bergolak seolah-olah api yang berkobar telah menyala di tubuh mereka saat mereka bergegas maju. Merobek, seekor kelabang yang lebih tebal dari ular piton terkoyak-koyak di bawah cakar naga singa mutan sebelum kelabang itu dengan kejam dilempar ke dinding gua. Meskipun demikian, sesaat sebelum mati, kelabang menyemprotkan kabut kuning kecoklatan yang menutupi mata naga singa mutan. Retakan, seekor beruang raksasa yang megah seperti bukit kecil dan bulu putih di dadanya membentuk diagram wajah hantu dihantam dengan kejam oleh naga singa mutan, mematahkan tulang-tulangnya menjadi beberapa bagian. Namun cakar beruang raksasa itu juga mendarat dengan keras di telinga naga singa mutan, meledak dengan suara yang menggelegar, begitu keras sehingga Liao yang bersembunyi tidak terlalu jauh gemetar ketakutan, dan suara mendengung terdengar di telinganya. Liao telah menutupi seluruh tubuhnya dengan jaring kamuflase, seperti kata pepatah, ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, apakah itu mutan lion beast atau binatang iblis liar, jika mereka dengan sepenuh hati mencarinya, dia pasti akan ditemukan. Namun, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran berdarah. Yang terpikir oleh mereka hanyalah memakan daging dan darah pihak lawan, di mana mereka punya waktu untuk merawat udang pembudidaya tahap penyempurnaan seperti Liao. Liao, dengan langkah ringan dan gerakan tangannya yang paling lembut, mendorong tanaman merambat hingga terpisah dan berjalan menuju pintu masuk gua, menempel di dekat dinding. Saat Liao mengangkat kepalanya untuk melihat, dia diam-diam mengerang. Awalnya, beberapa binatang iblis liar khawatir dia akan melarikan diri, oleh karena itu, mereka memblokir pintu masuk gua dengan erat. Liao tidak berdaya, yang bisa dia lakukan hanyalah dengan patuh meringkuk di sudut gua. Saat dia mundur, pertempuran berubah menjadi aneh.
Naga singa mutan dan binatang iblis liar ternyata sangat serasi, kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Dalam sekejap mata, setengah dari binatang iblis liar sebenarnya telah dibantai oleh naga singa mutan. Namun, energi iblis yang mengelilingi naga singa mutan juga tampak berkurang, seolah-olah sedang dihancurkan oleh badai besar. Naga singa mutan dipenuhi memar, mengeluarkan darah dari banyak luka. Banyak luka juga yang terkorosi oleh racun yang terus meresap ke dalam tubuhnya. Binatang iblis liar yang tersisa menjadi semakin gila, mereka menerjang ke arah naga singa mutan tanpa sedikit pun rasa takut akan kematian, hanya mencoba merobek sepotong daging naga singa mutan. Kekuatan naga singa mutan telah turun hingga lebih rendah dari jenderal iblis tingkat menengah, dan terus menurun pada saat itu. Aku masih punya kesempatan, teriak Liao di dalam hatinya saat dia dengan hati-hati mengamati titik lemah naga singa mutan, sambil diam-diam mengingat teknik pedang yang dilakukan oleh pembangkit tenaga inti emas, Long Wenhui di otaknya. Dia hanya punya satu kesempatan, dan dia hanya punya satu kartu tersisa juga. Dia harus menangkap peluang ini. Pada akhirnya, naga singa mutan juga telah menyusul Inferno Fenrir yang tersisa dan baru saja akan mencabik-cabiknya sampai mati. Kekuatan naga singa mutan juga telah jatuh ke kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hanya menyisakannya pada level Jenderal Iblis tingkat rendah. Padahal lebih dari separuh keris itu sudah menembus keningnya juga, hanya menyisakan sedikit pegangannya saja yang berada di luar. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti titik merah yang sangat jahat. Kekuatan, stamina, persepsi, kekuatan iblis naga singa mutan, semuanya jatuh ke titik terendah. Liao menarik napas dalam-dalam saat aktivitas sel otaknya melonjak hingga 180%. 230%. 280%. 331%. Keadaan super perseptif, diaktifkan. Dalam sekejap mata, baju tempur pedang berdarah dihiasi dengan jubah merah tua, memancarkan cahaya berdarah yang menyilaukan. Segera setelah itu, Liao melompat keluar dari jaring kamuflase dan menyerang dengan kecepatan ekstrim. Setiap bagian dari jas kristal itu mengeluarkan suara bergerak seolah-olah jas itu berada di bawah tekanan yang luar biasa dan bisa meledak kapan saja. Bang, 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 bang. 6 sinar cahaya berdarah keluar dari railgun kristal, terbang langsung menuju titik vital naga singa mutan. Di saat yang sama, pedang itu menembus udara. Segera setelah itu, kabut putih diam-diam mekar di dalam gua. Setelah beberapa saat, suara pedang yang membelah udara terdengar. Serangan ini secara mengejutkan melampaui kecepatan suara. Meskipun kekuatan naga singa mutan telah jatuh ke level Jenderal Iblis tingkat rendah, railgun kristal tidak mampu membuat naga singa mutan memperhatikannya. Namun, secara naluriah terjun ke sisi kiri, naga singa mutan mendarat tepat di tempat yang diinginkan Liao. Ternyata, Liao sudah lama menghitung posisi dan sudutnya dengan akurat. Serangan pedang yang telah merobek udara, diarahkan langsung ke jantung naga singa mutan. Keseluruhan adegan itu terasa seolah-olah naga singa mutan dengan kejam menyerang langsung ke arah pedang tajam Liao yang telah menembus penghalang suara. Engah, pedang itu menusuk tepat ke naga singa mutan, langsung merobek jantungnya. Mata naga singa mutan melebar. Saat ia ingin melancarkan serangan, pencuri jiwa di dahinya mengebor otaknya sepenuhnya dengan suara, "Wosh." Dalam sekejap mata, naga singa mutan merasa kedinginan, berdiri diam, terpaku. Jiwanya sedang berjuang sengit dengan pencuri jiwa untuk menguasai tubuhnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Liao menarik pedangnya dan mundur. Setelah beberapa saat, naga singa mutan melolong marah sambil melambaikan cakarnya dengan liar, memicu angin yang menyapu Liao sebelum Liao dengan kejam menabrak dinding gua. Sayangnya, ia terluka parah, kekuatannya telah turun, angin sudah seperti anak panah di akhir penerbangannya. Meski begitu, serangan ini membuat Liao muntah darah dan tulang dadanya retak, namun tidak berakibat fatal. Naga singa mutan itu seperti menari dalam keadaan mabuk, ia terhuyung-huyung di dalam gua selama beberapa langkah sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Kilauan seperti pelangi di matanya meredup secara bertahap sebelum berubah menjadi abu-abu sepenuhnya. Aku membunuh iblis tingkat raja. Liao merasakan euforia seperti mimpi. Pertama, naga singa mutan telah terluka parah oleh pasukan infiltrasi klan iblis dan kekuatannya telah menurun ke level Jenderal Iblis. Kemudian ia melakukan pertempuran berdarah dengan lebih dari 100 binatang iblis liar, sebagai akibatnya, tubuhnya dipenuhi luka, kehilangan banyak darah dengan cepat, dan kekuatannya turun sekali lagi. Terlebih lagi, setengah dari kekuatan iblisnya digunakan untuk menghadapi pencuri jiwa yang dipaku di dahinya. Bahkan sebelum kematiannya, ia berjuang dengan pencuri jiwa untuk mendapatkan kendali atas tubuhnya, dan karena itu, tidak dapat menyelesaikan serangan terakhirnya. Hanya karena berbagai kebetulan, Liao bisa keluar dengan mudah bahkan sebelum bertemu Tuan Muda Wang Ji. Aku bertanya-tanya ketika Tuan Muda Wang Ji mengetahui bahwa iblis besar tingkat raja yang sangat ingin dia jinakkan telah dibunuh oleh seorang kultivator tahap penyempurnaan yang tidak berarti dan semua ini terjadi karena rencananya sendiri, bukankah dia akan menjadi gila? Liao mengerutkan bibirnya saat senyuman tersungging di bibirnya. Liao bukanlah seorang praktisi Buddha yang berpikiran luas. Karena Tuan Muda Wang Ji menginginkan kehidupan kecilnya, dia pasti tidak akan bersikap sopan, entah Liao akan mati atau Wang Ji akan mati, tidak ada cara lain. Membunuh naga singa mutan adalah langkah pertama, sekarang aku harus melarikan diri dari tangan pasukan penyusupan Tuan Muda Wang Ji. Bab 256, Naga Tersembunyi Membombardir Langit.
Li Yao duduk dan merenung dengan tenang. Sekarang pasukan infiltrasi yang dipimpin oleh Tuan Muda Wang Ji telah mengalahkan binatang iblis tingkat raja hingga terluka parah. Jelas bahwa pasukan tersebut juga memiliki ahli tingkat raja. Mungkin jumlahnya lebih dari satu. Dengan dirinya yang terluka parah dan jas kristalnya rusak parah, tidak mungkin dia bisa menyingkirkan pasukan Wang Ji. Sateret Star Bombarder, setelah ditembakkan ratusan kali, telah menghabiskan seluruh energi spiritualnya. Selain beberapa granat asap dan flashbang, satu-satunya yang tersisa hanyalah 5 petir api neraka. Petir api neraka sangat kuat, tapi itu jauh dari cukup untuk menghadapi Jenderal Iblis tingkat menengah atau lebih tinggi. Di hadapan Raja Iblis, mereka tidak berguna seperti petasan yang dimainkan anak-anak. Apa yang saya lakukan? Li Yao melirik ke setiap sudut gua bawah tanah. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepalanya. Ketika penglihatannya berpindah dari mayat naga singa mutan ke kegelapan di ujung gua, dia tiba-tiba muncul dengan rencana yang berisiko. Sambil menahan rasa sakit yang menusuk, Li Yao melompat ke tubuh itu dan mengeluarkan belati dari saku di kaki kanannya, yang digunakan untuk membedah tubuh dan mengambil bahan darinya. Bagian paling berharga di dalam tubuh Raja Iblis adalah inti iblis. Inti iblis, sama seperti inti emas di penggarap tahap formasi inti, mengandung intisari dari Raja Iblis yang telah berpuluh-puluh tahun dan bahkan ratusan tahun budidaya. Itu sangat berharga. Selain inti iblis, sebagai keturunan binatang iblis tipe naga, naga singa mutan telah melarang sisik satu di belakang lehernya. Skala terlarang itu lentur dan tangguh. Ketika digunakan untuk mengukir susunan rune, kinerja susunan rune akan sangat ditingkatkan. Itu juga merupakan bahan yang sempurna untuk menyempurnakan perisai atau pelat. Darah di jantung naga singa mutan adalah inti dari darahnya. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum naga singa bisa membentuk setetes darah seperti itu. Setetes darah tersebut adalah makanan yang sempurna untuk penggarap tingkat rendah. Terkadang itu bisa membantu mereka mengatasi penghalang dan segera meningkatkan level mereka. Li Yao melambaikan belatinya dan mulai mengerjakan bagian perut mayat tanpa ragu-ragu. Dia telah membantai binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya selama sebulan terakhir dan mendapatkan banyak pengalaman dalam mengambil bahan berguna dari mereka. Setelah mencari beberapa saat, dia memotong batu abu-abu seukuran kepalan tangan dari ujung tulang punggung naga singa mutan. Pada pandangan pertama, batu itu tampak seperti batu lainnya. Namun ketika Li Yao mencoba menyebarkan benang spiritualnya ke dalam batu, dia merasakan energi iblis sebesar lautan di dalamnya. Ini adalah inti iblis. Ada keraguan di wajah Li Yao untuk sementara waktu, yang digantikan oleh tekad beberapa saat kemudian. Betapapun berharganya inti iblis, hidupnya sendiri jauh lebih berharga. Dia keluar dari Battle Suite pedang berdarah. Kemudian, dia mengeluarkan 5 Hellfire Lightning yang tersisa dan 3 flashbang. Setelah itu, dia merobek Sateret Star Bombarder dari jas kristalnya. Pada akhirnya, tangannya terayun ke atas dan ke bawah dan membuat peralatan sihir aneh dengan inti iblis naga singa mutan di tengahnya, 5 petir api neraka di pinggirannya, dan 3 flashbang sebagai pemicunya. Keringat dingin menetes ke dahi Li Yao. Dia mengesampingkan peralatan sihir aneh buatannya sendiri dengan cara yang paling lembut. Kemudian, dia meraba-raba tulang punggung naga singa mutan dengan belatinya dan menemukan 3 sisik terlarang yang segera dia potong. Jantung binatang iblis itu ditarik keluar dengan cara yang sama. Dia meremas hati dengan teknik rahasia klan 100 peleburan. 8 tetes darah emas cerah mengalir keluar dari lubuk hati terdalam dan berputar di sekitar ujung belati. Memutar belati, Li Yao menjatuhkan darah ke dalam botol yang telah dia siapkan. Dia mengenakan setelan kristal setelah menyimpan sisik terlarang dan darahnya. Kemudian, dia melebarkan sayatan di perut naga singa mutan, lalu dia memasukkan peralatan sihir aneh ke dalam perutnya sambil menahan napas. Kemudian, dia menutup sayatan dan menutupi naga singa mutan itu dengan beberapa mayat lainnya. Dia kelelahan ketika semuanya sudah selesai, tapi ini belum waktunya istirahat. Menggigit ujung lidahnya dengan keras, Li Yao berjalan menuju bagian dalam gua. Gua itu cukup luas, celah-celah dalam yang entah kemana mengarah kemana-mana. Setelah lebih dari 10 putaran, Li Yao akhirnya mencapai ujung gua. Tidak ada jalan setapak lagi di depannya, kecuali sebuah kolam kecil. Li Yao melompat ke dalam kolam dan menunggu dengan sabar sambil menatap kecerahan seperti bintang di atas kepalanya. Hampir pada saat yang sama ketika dia melompat ke dalam kolam, pasukan penyusup, yang mengejar naga singa mutan, muncul di luar gua. Setelah pertarungan brutal, terutama serangan putus asa dari naga singa mutan ketika merasa tidak ada tempat untuk lari, kondisi pasukan menjadi jauh lebih buruk dari sebelumnya. Setiap iblis memiliki luka yang sangat dalam. Kedua iblis misterius yang diselimuti kabut hitam kini harus menampakkan diri karena kurangnya energi iblis. Pasukan infiltrasi terdiri dari lebih dari 20 jenderal iblis dan 2 raja iblis, yang hampir bisa disebut sebagai tim yang hebat. Namun, tujuan mereka bukan untuk menghilangkan naga singa mutan, tetapi untuk menjinakkannya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menggunakan gerakan mematikan mereka pada binatang iblis itu karena takut binatang itu akan dibunuh. Sebagai perbandingan, naga singa mutan tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Ia melakukan semua serangan brutal yang bisa dilakukannya ketika ia menjadi gila. Oleh karena itu, meskipun penyusupan berada di pihak yang menang, mereka harus membayar mahal. 2 jenderal iblis telah dicabik-cabik oleh naga singa mutan. Kedua raja iblis, yang memimpin penyerangan, terluka parah dan jatuh ke level jenderal iblis untuk sementara. Namun,
Naga Singamutan itu jauh lebih terluka daripada mereka, yang juga terkena pencuri jiwa. Itu adalah tikus di dalam lubang sekarang dan siap ditangkap kapan saja. Tuan Muda Wang Ji tidak pernah merasa lebih bahagia. Dia tidak peduli dengan luka kedua Raja Iblis itu, karena mereka bukanlah bawahannya melainkan bawahan ayahnya. Mereka ada di sini hanya karena ayahnya meminta mereka membantunya dalam misi, dan mereka memata-matai dia. Setelah dijinakkan dan direkrut, Naga Singamutan akan menjadi budak perang setianya yang didorong oleh seni rahasianya. Sebagai binatang iblis liar yang bodoh, ia sudah mampu melukai dua Raja Iblis dengan naluri bertarungnya. Setelah saya menjinakkannya dan mengajarinya metode budidaya, mungkin dia akan bisa maju menjadi Raja Iblis tingkat menengah atau bahkan Raja Iblis tingkat tinggi. Dengan Raja Iblis tingkat tinggi sebagai bawahanku, aku akan ditakdirkan untuk mengalahkan semua saingan lainnya dan memenangkan gelar pangeran. Persaingan di sektor setan darah sangat sengit. Meski memiliki darah bangsawan di nadinya, ia harus bersaing dengan saudara-saudaranya untuk mendapatkan gelar pangeran, agar bisa menjadi penguasa suatu hari nanti. Petualangan ke sektor asal surga juga merupakan sebuah bentuk kompetisi. Siapapun yang membawa kembali piala paling berharga akan mampu memimpin ribuan iblis kuat. Sebaliknya, pihak yang kalah akan sangat menderita. Wang Ji sudah mulai membayangkan bagaimana dia akan menyiksa saudara-saudaranya yang telah menaruh dendam padanya setelah dia kembali ke sektor setan darah dan mengambil gelar pangeran dengan naga Singamutan. Saat itu, bau darah yang menyengat masuk ke hidung Wang Ji, yang langsung terkejut. Di sampingnya, iblis ular, yang terluka parah, berteriak, "Tidak bagus." Pencuri jiwa tidak merespons. Wang Ji meraung dan melemparkan tombak emasnya ke pintu masuk gua bawah tanah dengan cahaya kuning, yang membuat batu yang menghalangi pintu masuk menjadi berkeping-keping. Masuk ke dalam dan periksa. Suara Wang Ji terdengar seperti suara orang gila. Setan-setan itu berkerumun, hanya untuk dikejutkan oleh pemandangan berdarah di hadapan mereka. Ketika mereka melihat naga Singamutan yang terengah-engah tergeletak di tengah gua, mereka merasakan seember air dingin telah disiramkan ke kepala mereka. Hasil dari perburuan berhari-hari dengan risiko yang sangat besar adalah naga Singamutan mati bersama dengan sekelompok binatang iblis liar. Setiap otot di wajah Wang Ji menggigil karena marah. Rambut emasnya meledak menjadi api yang membara. Sepertinya ada dua bom kristal di tangannya yang akan meledak kapan saja. Tidak sesederhana itu. Aku merasakan aroma penembakan railgun kristal. Sebagian aliran panas darinya masih berkeliaran di tempat ini. Iblis ular itu menyipitkan mata dan berkata dengan dingin. Cacing tahap penyempurnaan. Wang Ji menggertakkan giginya, belum ada kabar dari Blood Hand dan Night Owl. Mereka pasti terbunuh oleh cacing ini. Lalu dia datang ke tempat ini secara tidak sengaja dan menggagalkan rencana bagusku. Bazan, tolong gunakan rahasiamu seni untuk menemukan di mana cacing ini berada. Aku akan memotongnya menjadi berkeping-keping. Saya bisa dalam 5 menit. Iblis ular menjelaskan, saya telah menggunakan seni rahasia beberapa kali hari ini, yang menghabiskan terlalu banyak energi saya. Sekarang saya telah jatuh ke level Jenderal Iblis, saya tidak dapat menggunakannya semudah sebelumnya. Saya butuh 5 menit persiapan. Baiklah, terima kasih atas masalahnya. Wajah Wang Ji muram. Kemudian sesuatu terlintas di benaknya dan dia berseru, tidak bagus. Cacing itu pasti mencuri inti iblis, sisik terlarang, dan darah di jantungnya. Pergi dan periksa. 3 iblis bergegas menuju naga Singamutan dan menarik mayat di atasnya ke samping, yang memperlihatkan sayatan di perut binatang itu. Salah satu setan membelah sayatan di salah satu lututnya. Semua iblis lainnya, termasuk Wang Ji dan 2 raja iblis yang terluka parah, mendekat untuk melihat lebih dekat apa yang tersisa di dalam. Saat itu, kedua raja iblis itu merasakan bahaya yang kuat. Mereka berteriak dan melarikan diri ke pintu masuk gua secepat yang mereka bisa. Untuk sesaat, Wang Ji sepertinya juga mencium aroma kematian. Reaksinya lebih lambat dari kedua raja iblis itu, tapi baju besi emas di tubuhnya bersinar terang dan mengeluarkan bayangan berbentuk singa yang mengaum dari dadanya. Setan-setan lainnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Peralatan ajaib di dalam perut naga Singamutan telah terpicu. Secara umum, inti iblis adalah zat yang lembam. Meskipun mengandung energi iblis dalam jumlah besar, kondisinya sangat stabil, kecuali tuannya memutuskan untuk membombardirnya dengan jiwa. Lagi pula, binatang iblis, meskipun mereka tidak cerdas, tidak akan menaruh bom yang bisa meledak kapan saja di dalam perut mereka. Oleh karena itu, Li Yao memilih untuk meledakkan inti iblis dengan 5 petir api neraka. Dipandu oleh peralatan magis yang dia buat dengan komponen Sateret Star Bombarder, lebih dari 90% ledakan dari ledakan petir api neraka disalurkan ke inti iblis. Seperti detonator yang luar biasa, petir api neraka mengaktifkan reaksi berantai di dalam inti iblis dan melepaskan ledakan energi iblis yang tak terhentikan dan dahsyat. Bab 257, Tekanan Super, Diri Baru. Ledakan. Bola petir dalam 7 warna membengkak keluar dari gua dan mengembang dengan pesat seperti matahari yang baru lahir. Ledakannya mendorong ke depan, mengubah pepohonan dan bunga menjadi abu murni. Awan jamur berwarna oranye dan merah muncul dari lokasi ledakan. Langit mendung terkoyak oleh ledakan energi iblis, memperlihatkan bintang-bintang yang bersembunyi di balik awan. Ledakan inti iblis sama dengan penghancuran diri Raja Iblis atau penggarap tahap formasi inti. Mengerikan sekali. Saat bola petir sedang mengamuk, 3 sosok berlari keluar seperti 3 tikus yang tenggelam, hanya untuk terlempar sejauh hampir 100 meter.
Mereka sebenarnya adalah Tuan Muda Wang Ji dan dua Raja Iblis. Selain mereka, iblis-iblis lainnya semuanya terbunuh di tempat. Kedua Raja Iblis itu menderita banyak luka di pertempuran sebelumnya. Dengan ledakan inti iblis yang mengguncang bumi, luka baru telah ditambahkan ke tubuh mereka. Reaksi dan perasaan mereka telah jatuh ke titik terendah, dan mereka berteriak dalam kemarahan dan kecemasan. Adapun Tuan Muda Wang Ji, baju besi emas di tubuhnya menyerap sebagian besar ledakan dan hancur berkeping-keping, tetapi tubuhnya, di sisi lain, tidak terpengaruh sedikitpun. Di wajah Wang Ji, ada kebingungan, kemarahan, penyakit jiwa. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang penggarap tahap penyempurnaan, yang di matanya hanyalah seekor cacing, akan memiliki begitu banyak trik. Cacing itu tidak hanya lolos dari perburuan dua jenderal iblis, dia juga berhasil memicu inti iblis sebelum menguburnya di dalam perut naga singa mutan secara diam-diam. Wang Ji merasa jantungnya berdarah. Dia bisa melakukannya tanpa naga singa mutan. Tapi ke-20 iblis itu adalah rakyatnya yang setia sehingga dia harus melalui banyak kesulitan untuk merekrutnya. Dia mengandalkan mereka untuk memperjuangkan posisi pangeran. Sekarang, semuanya telah hilang. Apa yang harus dia saingi dengan saudara-saudaranya yang kejam? Di sektor asal surga, praktik paling umum untuk menghadapi pecundang dalam permainan tahta adalah membiarkan mereka menyerang kota-kota manusia yang dijaga ketat dengan memimpin sekelompok setan berdarah hitam dan berdarah perunggu. Tidak diragukan lagi, satu-satunya hasil adalah kematian. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Aku akan mencari tahu siapa kamu dan memotongmu menjadi beberapa bagian, satu demi satu. Dalam kemarahannya, Wang Ji tidak lupa siapa yang bersalah atas semua ini. Tapi dia juga tidak tahu bahwa Liao begitu berani bersembunyi jauh di bawah tanah, di dekat bom dahsyat yang dia buat sendiri, bukannya melarikan diri. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo pergi sekarang. Kedua Raja Iblis itu sama-sama sedang marah. Iblis ular berkata, level kita semua telah mencapai titik terendah sekarang. Bahkan beberapa penggarap di puncak tahap penyempurnaan sudah cukup untuk membunuh kita bertiga. Mari kita kembali ke sektor setan darah sekarang. Wang Ji, Raja Iblis lainnya, yang tampak seperti bakso raksasa dengan bulu hijau, juga sangat marah. Dia membentak Wang Ji, kami sangat kecewa dengan penampilanmu dalam misi kali ini. Kamu tidak menunjukkan sedikit pun tanda kepemimpinan. Kamu membiarkan lebih dari 20 iblis ditipu oleh cacing tahap penyempurnaan. Saat kita kembali kepada sektor setan darah, kami akan melaporkan apa yang terjadi pada Tuan. Perang besar kedua sektor akan segera terjadi. Penampilanmu membuktikan bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk posisi pangeran pimpin serangan di dalam Fan. Wang Ji terdiam. Tidak ada yang tahu bagaimana suasana hatinya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan menyesal, bagus sekali, guru-guruku. Tapi saat ini, mari kita cari tahu cara keluar dari sektor asal surga terlebih dahulu. Susunan rune teleportasi kita berjarak ratusan kilometer. Kita perlu merencanakan rute kita hati-hati untuk menghindari pemburu manusia. Iblis berbulu hijau itu mendengus. Dia berbalik dan berdiskusi dengan iblis ular. Sesaat kemudian, keduanya mencium aroma aneh. Kepala mereka, meski sedikit pusing, merasakan peringatan bahwa sesuatu yang lebih berbahaya dari ledakan sebelumnya akan datang. Tidak bagus. Kita sudah diracuni. Sebelum kedua Raja Iblis itu bisa bereaksi, tombak pertempuran berdarah menembus dada iblis berbulu hijau itu. Sua, setan ular itu mundur dengan cepat. Ekornya terbalik dan melindungi dadanya, hanya untuk dipotong sesaat oleh serangan bayangan. Wang Ji, beraninya kamu. Kedua Raja Iblis itu sangat terkejut hingga suara mereka berubah. Wang Ji tertawa terbahak-bahak, rambut emasnya menari-nari di udara. Dengan semua yang terjadi, apa yang perlu ditakutkan? Jika aku berjalan kembali bersamamu dan membiarkanmu mengatakan yang sebenarnya, aku akan kehilangan kesempatan untuk menjadi pangeran selamanya. Ketika perang kedua sektor pecah, aku akan menjadi umpan meriam yang memimpin invasi. Tetapi sekarang, kekuatan kalian telah sangat melemah. Aku jauh lebih kuat dari kalian berdua sekarang. Setelah aku membunuhmu dan menyerap inti iblismu, aku akan mencari tempat di sektor iblis darah untuk mencernanya, lalu aku akan memberitahu ayahku bahwa kami menemukan tim berburu yang terdiri dari 5 penggarap tahap formasi inti dan bahwa kamu adalah dibunuh oleh mereka terlepas dari keberanianmu, bukankah itu jauh lebih baik daripada pulang sekarang? Apa? Kamu ingin menghancurkan diri sendiri? Kamu tidak bisa, kamu sudah jatuh ke level Jenderal Iblis sebelum kamu diracuni. Tidak mungkin kamu bisa meledakkan inti iblismu sekarang. Sekarang, bersikaplah dan biarkan aku menyerapmu, kawan. Kedua iblis yang terluka parah itu hampir tercekik. Mereka saling memandang dan berlari ke dua arah hutan yang berlawanan. Mau kabur, tidak secepat itu. Dengan senyuman mengerikan, Wang Ji melihat kembali ke gua yang setengah runtuh dengan muram. Sambil mengertakkan gigi, Wang Ji bersumpah, cacing, kamu juga tidak bisa melarikan diri. Aku akan menemukanmu dan memotongmu menjadi beberapa bagian suatu hari nanti. Jauh di bawah tanah. Liao tidak menyadari bahwa pertikaian sedang terjadi 100 meter di atas kepalanya, karena dia sendiri dalam bahaya. Ledakan inti iblis begitu kuat sehingga ketika mencapai tempat perlindungan Liao setelah putaran yang tak terhitung jumlahnya, ledakan itu masih mengalir ke arahnya seperti gelombang pasang yang mengamuk atau iblis yang marah. Kolam tempat Liao bersembunyi sedang mendidih.
Dia memadatkan sisa energi spiritual di dalam pakaian pertempuran pedang berdarah menjadi perisai di atas kepalanya, dan dia menutupi wajahnya dengan sisik terlarang dari naga singa mutan. Tetap saja, itu tidak membantu. Sesaat, kulitnya pecah dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Jika terus seperti ini, aku pasti akan mati dalam waktu setengah menit. Situasi saat ini berada dalam ekspektasi Liao. Hanya dengan bersembunyi di tempat yang pasti mati ini dia bisa lolos dari pencarian pasukan penyusup. Liao membuka botol yang berisi darah jantung naga singa dan meminum semuanya. Darah di jantung binatang iblis, meskipun memiliki energi spiritual yang intensif, tidak dapat langsung diminum, karena mengandung banyak kotoran serta energi iblis. Seseorang hanya dapat meminumnya dengan hati-hati setelah beberapa prosedur pemurnian. Jika penggarap tingkat rendah meminumnya tanpa memurnikannya, mereka akan hancur berkeping-keping karena kekuatannya yang luar biasa, atau berubah menjadi pembunuh yang haus darah karena kerusakan mental. Liao tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu sekarang. Hanya darah naga singa mutan yang dia miliki untuk mempertahankan diri dari bulldozer ledakan inti iblis sekarang. Darah menyelinap ke mulutnya. Dia merasa telah meminum 6 bara panas, yang membakar mulai dari tenggorokan hingga perutnya dan meledak. Serangkaian energi iblis yang penuh dengan keinginan untuk membunuh dan menghancurkan mengalir di sepanjang tulang punggungnya menuju otaknya. Seni menelan paus, aktifkan. Liao hampir menggertakkan giginya hingga berkeping-keping. Dengan seni menelan yang dimaksimalkan, perutnya berubah menjadi batu giling baja yang meremukkan, menghancurkan, dan menyerap darah naga singa. Di dalam otaknya, pohon kenangan yang ditinggalkan oleh Ouyezi bersinar cemerlang dan membersihkan semua energi iblis yang mengganggu. Di permukaan tubuhnya, tulang-tulangnya, yang diperkuat oleh teknik 1000 tempering 100 pemurnian, berusaha menahan ledakan yang luar biasa. Perut, otak, tubuh. Liao terlibat dalam 3 medan perang secara bersamaan, yang sama-sama berbahaya. Jika dia dikalahkan di salah satu dari mereka, gua gelap ini akan menjadi tempat di mana hidupnya berakhir. Dalam keadaan pusing, Liao sepertinya telah kembali ke badai debu di mana dia menebas ke depan di antara guntur dan kilat. Jiwanya menjadi tenang. Dengan ujung tajam yang pernah membunuh tornado, gemuruhnya lebih dahsyat daripada guntur manapun. Setelah dia tidak tahu berapa lama, semuanya menjadi damai kembali. Liao sadar kembali dari mimpi buruk yang panjang dan menemukan bahwa kolam telah menguap. Satu-satunya yang tersisa hanyalah gumpalan lumpur berbau busuk di dasar kolam. Kondisi tubuhnya sangat baik. Darah dari jantung naga singa mutan telah aku serap seluruhnya. Untuk mempertahankan diriku dari ledakan, aku telah melakukan teknik 1000 tempering 100 pemurnian sepanjang waktu, yang telah membawa kekokohan tubuhku ke tingkat yang benar-benar baru. Dan tingkat kultivasi saya, Liao merasakan ada energi spiritual yang tidak ada habisnya di dalam tubuhnya yang mengalir melalui pembuluh darah dan arteri. Dia memicu sebuah pemikiran. Energi spiritual muncul dari pori-porinya dan menyatu menjadi 2 sayap emas gelap di sekeliling tubuhnya. Melonjak ke surga dalam satu lompatan hukum pemicu jiwanya, tercerahkan oleh getaran yang mengesankan ketika Raja Elang terbang bebas di langit yang luas. Oleh karena itu, kehadiran energi spiritualnya juga berbentuk sayap. Dibandingkan dengan sebelumnya, sayap spiritual telah menambah keagungan naga singa. Bahkan ada pelangi samar di pinggiran sayapnya juga. Liao memusatkan seluruh perhatiannya dan mulai membakar jiwanya. Sayap spiritual semakin terang dan terang, menerangi gua yang gelap seolah-olah di siang hari bolong. Dominasi yang luar biasa, kecerahan yang luar biasa. Saya naik 4 level ke tahap penyempurnaan ke-11 saat hidup saya dalam bahaya. Bagaimana mungkin? Aku mengerti sekarang. Ini adalah akhir dari gua. Ketika ledakan itu menelanku, itu mendorong darah naga singa, yang tidak bisa lari kemana-mana, ke dalam daging dan darahku sendiri seperti panci bertekanan tinggi. Penggarap biasa tidak dapat menyerap seluruh materi surgawi dan harta karun duniawi bahkan jika mereka menemukannya. Yang terbaik yang dapat mereka lakukan adalah 60 atau 70%, yang ditentukan oleh batas tubuh mereka. Namun, aku berhasil menyerap 100% darah naga singa. Tidak hanya membantuku mencapai tahap penyempurnaan tingkat 11, latihanku di masa depan juga akan mendapat banyak manfaat darinya. Liao berteriak dengan sangat puas dan bahagia. Level ke-11 berarti dia termasuk dalam tahap penyempurnaan level tinggi sekarang, yang benar-benar berbeda dari level yang sama atau di bawah level 10. Banyak penggarap menghabiskan seluruh hidup mereka berputar-putar di tingkat tengah tahap penyempurnaan dan tidak dapat menembus penghalang ke ketinggian yang lebih tinggi, betapapun tipisnya penghalang tersebut. Dengan kemampuan tahap penyempurnaan tingkat tinggi dan peningkatan setelan kristal yang dipilih dengan baik, dia bisa melawan beberapa jenderal secara langsung tanpa menggunakan jebakan sekarang. Bab 258, Rumah dengan Rejeki Nomplok. Battle Suite pedang berdarah telah hancur total. Prosesor kristalnya telah kehilangan sebagian besar fungsinya, tetapi modul waktu berfungsi, yang menunjukkan bahwa 1 hari 1 malam telah berlalu. Pasukan penyusupan pasti sudah pergi sekarang. Liao mengeluarkan prosesor kristal dari jas tempur pedang berdarah dan mengemasnya dengan 3 timbangan terlarang di sisa pakaiannya. Dia mengambil pedang sabitnya dan bergegas keluar. Segera, dia menemukan batu-batu berjatuhan yang menghalangi jalannya. Setelah dia naik ke tahap penyempurnaan tingkat 11, indera Liao menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya. Dia melepaskan ratusan benang spiritual yang masuk ke celah-celah batu. Umpan baliknya menunjukkan bahwa penyumbatannya tidak tebal dan di luar kosong tanpa ada tanda-tanda setan.
Li Yao menekankan kedua tangannya ke batu. Mengambil napas dalam-dalam, Li Yao menyentak dan mendorong mereka. Itu tampak seperti elang spiritual dengan cakar singa dan ekor naga terbang keluar dari tubuhnya, yang menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Sebuah koridor segera dibuat. Ini adalah kekuatan tahap penyempurnaan tingkat tinggi. Bagus. Li Yao melompat keluar dari debu dan mencapai tengah gua. Kekuatan ledakannya memang luar biasa. Melihat gua yang berantakan dan tidak bisa dikenali lagi, Li Yao terkejut. Ada aroma darah yang menyengat di udara. Semua iblis telah hancur berkeping-keping dan melebur menjadi batu. Banyak dari mereka yang kehilangan kepura-puraan mereka, mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya adalah binatang iblis yang mengerikan. Begitu banyak piala yang berharga. Jantung Li Yao berdebar kencang. Ada keserakahan di matanya. Di antara sisa-sisa binatang iblis, dia tidak merasakan keberadaan Raja Iblis. Dia juga tidak tahu apakah Tuan Muda, Wang Ji, telah terbunuh atau tidak. Namun mengapa mereka membiarkan jenazah rekannya membusuk di udara terbuka alih-alih menguburkannya? Mereka adalah Jenderal Iblis dari sektor setan darah, pejuang elit peradaban iblis. Tulang, esensi, dan sisik mereka memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan binatang iblis liar. Beberapa dari mereka bahkan membawa peralatan magis dari sektor setan darah, yang meskipun sebagian besar rusak, masih sangat berharga di mata Li Yao. Hah, alis Li Yao sedikit berkerut, karena dia merasakan aroma aneh dari bawah tumpukan batu. Dia menggali dan menemukan belati berbentuk ular dengan tanda bengkok yang tampak seperti wajah hantu yang terdistorsi, yang sekilas membekukan darah. Pencuri jiwa. Li Yao linglung sejenak. Dia tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada pasukan penyusupan, jika tidak mungkin mereka akan meninggalkan peralatan sihir yang sama berharganya dengan pencuri jiwa. Pencuri jiwa telah tertutup lapisan debu akibat ledakan. Ada beberapa retakan di mana asap hitam mengepul. Namun, Li Yao tidak berani meremehkannya. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darahnya menjadi kabut. Melambaikan tangan kanannya menembus kabut dalam posisi tertentu, dia mengarahkan kabut darah ke dalam pencuri jiwa. Cahaya merah menyala dari jari-jarinya ke Sol Stealer. Apa yang baru saja dia lakukan adalah teknik penyelidikan unik dari klan 100 peleburan untuk mengambil alih peralatan sihir. Untuk peralatan magis jahat seperti pencuri jiwa, mungkin saja tuannya telah menetapkan batasan keamanan padanya. Jika seseorang menyentuhnya tanpa persiapan, mereka mungkin akan dimakan oleh peralatan sihir. Yang terbaik adalah menjalankan tes terlebih dahulu. Tapi tidak ada yang abnormal pada cahaya merah setelah itu mengalir di sekitar pencuri jiwa sepanjang lingkaran, tidak ada sedikit pun reaksi energi spiritual. Artinya mantan master pencuri jiwa telah meninggal. Saat ini tidak dimiliki. Aneh, penguasa pencuri jiwa hanya bisa berupa Wang Ji atau Raja Iblis. Kemungkinan besar tak satu pun dari mereka akan terbunuh oleh ledakan itu. Li Yao memasukkan pencuri jiwa ke dalam sakunya dan memutuskan untuk mempelajari cara memperbaikinya setelah dia kembali. Berbalik ke belakang, dia merasa kesulitan berurusan dengan 20 tubuh iblis. Ada begitu banyak barang berharga di sini. Bagaimana saya bisa mengambil semuanya? Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk memeriksa situasi di luar gua terlebih dahulu. Mungkin dia bisa merajut beberapa tali dengan serat dari tanaman iblis dan menenun tas besar dengan kulit binatang. Kemampuan memuatnya sungguh luar biasa. Jika dia tidak bisa mengambil semuanya, dia selalu bisa memilih yang lebih berharga. Li Yao merangkak keluar gua dengan hati-hati. Itu adalah malam yang damai di luar dengan bulan yang cerah dan sedikit bintang, seolah badai petir kemarin hanyalah mimpi buruk. Waktu pertemuan sudah lama berlalu. Mungkin saja Mao Feng dan instruktur lainnya sudah mulai mencari. Namun karena dia berada jauh di dalam gunung suara guntur, sinyal spiritualnya terhalang oleh pegunungan. Li Yao mencoba beberapa kali. Tidak ada apapun selain kebisingan latar belakang di saluran komunikasi. Dia masih belum bisa menghubungi dunia luar. Saat itu, dia mencium aroma tipis energi iblis, yang menyebabkan daging angsa di sekujur tubuhnya. Setelah mencari dengan teliti selama 10 menit, ia menemukan ekor ular di belokan sungai. Itu hanya ekor kecil, dan sudah mengandung begitu banyak energi iblis. Mungkin itu milik iblis tingkat raja. Bagaimana bisa dia sampai di sini? Dia menimbangnya di tangannya dan merasakan ada yang tidak beres. Meneliti ekornya, Li Yao segera menemukan alasannya. Setelah merobek lapisan sisiknya, Li Yao menemukan cincin besi hitam mencengkeram daging ekornya. Cincin besi itu tampak polos dan tertanam dalam di ekor ular. Mengapa Raja Iblis memakaimu selama beberapa dekade jika kamu adalah cincin biasa? Li Yao mencibir. Dia menggali cincin dari ekornya dengan belatinya. Karena daging ekornya telah menyusut setelah dipotong dari tubuhnya, Li Yao memisahkan cincin besi itu tanpa banyak kesulitan. Li Yao memuntahkan kabut darah lagi untuk menguji cincin besi itu dan mendapati cincin itu tidak responsif terhadap energi spiritual seperti pencuri jiwa. Lega, dia memegangnya di tangannya untuk menyelidiki lebih lanjut. Sesaat kemudian, mata Li Yao berbinar takjub. Dia meletakkan cincin itu di antara dua batu raksasa, mendorong batu-batu itu ke dalam sungai dan mulai menggosoknya. Alirannya menjadi kotor dengan gelembung-gelembung bermunculan seolah-olah mendidih. 3 menit kemudian, dia mengangkat cincin besi itu dan mengarahkannya ke bulan. Di bawah sinar bulan, cincin besi itu tampak seperti batu giok, menyebarkan aura misterius, seperti lautan beku atau alam semesta yang luas.
Cincin kosmos. Itu cincin kosmos. Liao merasa dia akan pingsan karena bahagia. Memang ada hikmah di balik setiap awan. Dia punya harta karun. Cincin kosmos, bersama dengan kantong benih mustard, wadah benda, dan cincin luar angkasa merupakan peralatan sihir penyimpanan umum di dunia budidaya kuno. Tetapi prosedur pemurnian peralatan sihir semacam itu sangat rumit dan melibatkan banyak bahan langka yang telah habis digunakan setelah dikonsumsi selama ribuan tahun. Dulu di era Star Ocean Imperium, peralatan sihir penyimpanan jauh lebih berharga daripada peralatan sihir biasa. Saat ini di sektor asal surga, semua peralatan sihir penyimpanan semuanya diselundupkan atau diekspor dari tempat lain secara tidak sengaja, karena teknologi untuk memurnikannya telah hilang dari generasi ke generasi. Nilainya terlalu tinggi untuk dibeli oleh orang seperti Liao. Sepotong peralatan sihir penyimpanan yang berisi ruang beberapa meter kubik lebih mahal daripada pakaian kristal biasa. Liao tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki cincin kosmos bahkan dalam mimpi terliarnya. Cincin kosmos tampak bermartabat. Energi spiritual di dalamnya tidak agresif, namun tanda yang diukir di atasnya juga tidak kekurangan aroma pembunuhan dan darah. Dilihat dari gayanya, itu seharusnya merupakan peralatan sihir yang disempurnakan pada zaman itu, dari kerajaan lautan bintang. Pada suatu saat ribuan tahun kemudian, seorang raja ular mengambilnya dan memakainya di ekornya. Namun ekornya dipotong dan dia dibunuh, sehingga saya dapat mengambil semua manfaatnya. Jantung Liao berdebar seperti drum. Dia menyelinap kembali ke gua bawah tanah dan duduk bersila, dengan cincin kosmos di depannya. Kemudian, dia menggosok jari-jarinya dan memeras 10 tetes darah dari ujung jarinya. Seperti kata pepatah, jari terhubung dengan hati. Ada spiritualitas dalam darah ujung jari para penggarap yang hanya kalah dengan darah di hati mereka. Darah dari ujung jari Liao diubah menjadi 10 benang panjang dan sempit yang mengikat cincin kosmos dan menembus ke dalamnya. Dia mempersembahkan korban pada cincin kosmos dengan teknik kuno dari klan peleburan 100. Tidak seperti peralatan jahat seperti pencuri jiwa, cincin kosmos bersifat damai dan sama sekali tidak mengandung agresivitas. Sebagai produk Star Ocean Imperium, pemilik sebelumnya sebagian besar adalah manusia. Oleh karena itu, ia tidak menolak Liao sebagai tuan barunya. 1 jam kemudian, Liao pada dasarnya telah menguasai cincin kosmos. Dia bisa melihat menu pengoperasian cincin di otaknya sekarang. Kosmos Ring dibagi menjadi 2 zona oleh pemilik sebelumnya. Salah satunya disegel oleh seni rahasia, sehingga mustahil untuk mendeteksi apa yang terkandung di dalamnya, apalagi mengambil barang di dalamnya. Zona lainnya kosong, dengan luas lebih dari 10 meter kubik. Ruangnya cukup bagiku saat ini. Sedangkan untuk zona tersegel, aku akan menyerangnya dengan prosesor kristal berskala besar yang paling canggih setelah aku kembali ke lembaga perang Grand Desolate. Segel sekecil itu akan terdekripsi dalam waktu singkat, Liao merasa puas. Kemudian dia menggunakan teknik pemrosesan dari klan peleburan 100 untuk membuat cincin itu terlihat lebih kusam dari sebelumnya, sebelum dia memasangkan cincin itu di jarinya dengan lega. Siang dan malam berikutnya, Liao mencari di gua dengan hati-hati dan menyimpan peralatan dan bahan magis yang dibawa iblis ke dalam cincin kosmos. Ia juga terkejut menemukan banyak tulang dan cakar naga singa mutan yang cukup kuat untuk bertahan dari ledakan inti iblis tanpa mengalami kerusakan sama sekali. Mereka akan sempurna sebagai bahan mentah untuk menyempurnakan peralatan sihir serangan. 5 hari kemudian, Liao berjalan melewati gunung suara gemuruh. Karena cuacanya cerah, dia bisa membedakan arah berdasarkan lokasi matahari. Dia memegang pedang bulan sabit di tangannya, detektor binatang iblis di telinganya, prosesor kristal dari jas kristal di belakang punggungnya dan 3 sisik terlarang di depan dadanya. Barang-barang lainnya telah ditempatkan di Cosmos Ring. Ketika dia bertemu dengan sejumlah kecil binatang iblis, dia akan membunuh mereka sebagai latihan. Ketika dia bertemu dengan sejumlah besar binatang iblis, dia akan mengeluarkan tulang iblis dan inti iblis dari cincin kosmos, yang sering kali langsung membuat binatang buas itu ketakutan. Liao memutuskan untuk merahasiakan apa yang terjadi di sini setelah banyak pertimbangan. Bukan karena dia tidak mempercayai orang lain. Hanya saja dia tidak bisa menjelaskan kenapa dia tetap sadar setelah meminum darah naga singa mutan secara berlebihan alih-alih mengalami kerusakan mental dan berubah menjadi mesin pembunuh. Jika dia ingin menjelaskan semuanya, dia mungkin harus membicarakan Ouyesi. Ini adalah rahasia terbesar Liao, yang juga berhubungan dengan sumber jiwanya. Dia lebih suka tidak ada yang tahu tentang hal itu. Karena dia berjalan kaki dan terlibat dalam pertempuran dengan binatang iblis sesekali, dia jauh lebih lambat dibandingkan saat dia mengenakan pakaian kristal. Butuh 3 hari ekstra sebelum dia keluar dari pegunungan dan melihat dataran tinggi yang indah lagi. Bip, 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 puluhan panggilan darurat berkerumun di saluran komunikasi. Liao berbalik dan memandangi hutan yang gelap dan gelap untuk terakhir kalinya. Dia merasa Wang Ji belum mati. Lain kali kita bertemu, akulah yang akan berburu, Wang Ji. Bab 259, era luar biasa yang akan datang. Aku akhirnya kembali. 3 hari kemudian, melihat kota ombak liar tidak jauh di depan, Liao menghela nafas. Meskipun dia tidak mendapatkan gelar Thunder Exo, di akhir perjalanan ke kamp pelatihan Guntur, dia telah memahami cukup pengetahuan tentang pakaian kristal untuk menggerakkan pakaian tempur kerangka mistik di masa depan. Selain itu, dia menghasilkan banyak uang di Tunderos Sound Mountain. Perjalanan ini pasti bernilai setiap sennya.
Li Yao terkejut saat keluar dari stasiun kereta. Di alun-alun sebelum stasiun kereta, selain Yuan Manqiu, ada sekitar 50 pemuda yang membawa bendera perlengkapan Starfy Reunion yang terbakar, yang melukis spanduk raksasa dengan sinar mistik bertuliskan. Selamat datang di rumah, kakak senior dari Starfy Reunion. Li Yao memperhatikan beberapa wajah yang dikenalnya di antara kerumunan. Mereka adalah anak-anak nakal, termasuk Li Sanhao, dari sekolah menengah atas Empyrean Terminus. Anak-anak nakal ini benar-benar telah diterima di Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil. Sejak kompetisi antara Li Yao dengan tungku kerajinan Tai tipe 1 dan penyuling dari Sekte Terminus Empyrean berlangsung, para siswa sekolah menengah atas Empyrean Terminus terkesan dengan kinerja profesional Li Yao dan mereka terus berhubungan. Bagi siswa yang memiliki nilai lebih baik, targetnya tentu saja adalah Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam. Namun bagi anak-anak nakal, yang mana Li Sanhao adalah contoh yang baik, IPK mereka jauh dari cukup untuk memenuhi persyaratan Universitas Laut Dalam. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk berhenti berpikir dan mencari perlindungan dari saudara senior Li Yao mereka. Selain anak-anak nakal, berdiri pula sekelompok pemuda muram dan acuh tak acuh yang lebih mirip pembunuh daripada pemurni. Li Yao menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu siapa mereka. Selamat datang di rumah. Sambil tersenyum lebar, Yuan Manqiu menyapanya dan memberinya pelukan. Li Yao merasa jika dia tidak naik banyak level di kamp pelatihan, dia pasti sudah tercekik sekarang. Kakak senior, mahasiswa baru berdiri dalam dua baris dan mulai berteriak. Anak-anak nakal, yang dipimpin oleh Li Sanhao, dan pembunuh muda, yang suram tampaknya bersaing. Mereka berusaha berteriak lebih keras daripada rekan mereka, dan bahkan ketika mereka kehabisan napas dengan wajah memerah, mereka masih menatap Li Yao dengan rasa kagum yang begitu jelas hingga Li Yao merasakan bagian belakang lehernya seperti ditusuk-tusuk. Baru setelah Yuan Manqiu menjelaskan kepadanya, dia akhirnya memahami segalanya. Departemen Pemurnian berhasil merekrut 2 kelas siswa sesuai rencana. Anak-anak nakal dari sekolah menengah Empyrean Terminus merupakan sebagian besar, tetapi sebagian besar siswa baru berasal dari kota Verdantaren. Kota Taren yang hijau hampir musnah akibat wabah gelombang besar lebih dari setengah tahun yang lalu, yang menyebabkan banyak orang tua siswa baru menjadi korbannya. Studi dan pelatihan mereka sangat terpengaruh karena kecelakaan itu. Oleh karena itu, pemerintah federal telah mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan siswa kota Verdantaren yang mengikuti ujian masuk universitas tahun ini untuk diterima dengan nilai yang lebih rendah. Para siswa, terutama mereka yang kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan itu, tentu saja lebih memilih Grand Desolate War Institution, akademi lokal. Lembaga perang terpencil memberikan kontribusi besar dalam pertempuran di kota Verdantaren. Kinerja para staf dan murid-muridnya meninggalkan kesan mendalam bagi mereka, yang berharap agar mereka dapat menjadi penggarap yang kuat di lembaga perang terpencil sehingga suatu hari nanti mereka dapat membalaskan dendam orang tuanya. Tujuan nomor 1 bagi sebagian besar siswa adalah Departemen Tempur. Namun di luar dugaan semua orang, Departemen Pemurnian menerima lamaran terbanyak kedua, bahkan lebih banyak daripada Departemen Medis dan Departemen Seni Liberal. Alasannya sederhana, prestasi Li Yao terlalu cemerlang dalam pertempuran di kota Verdantaren. Dengan 10 petir api neraka, Li Yao membunuh Jenderal Iblis tingkat awal meskipun faktanya dia hanya berada di tahap penyempurnaan tingkat menengah. Setelah rincian pertempuran terungkap, banyak pemuda menganggap Li Yao sebagai panutan mereka yang darinya mereka mempelajari kekuatan peralatan sihir. Jika saya pergi ke Departemen Tempur, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum saya bisa menembus penghalang tahap fondasi bangunan. Mungkin itu akan memakan sisa hidup saya. Tetapi dengan peralatan sihir yang kuat, bahkan seorang penggarap tahap penyempurnaan pun bisa cukup mampu untuk meledakkan Jenderal Iblis menjadi berkeping-keping. Bagi para pemuda yang sangat ingin membalas dendam, bergabung dengan Departemen Pemurnian mungkin merupakan jalan yang lebih langsung dan cocok untuk membalas dendam. Prestasi Li Yao baru-baru ini lebih mencengangkan. Meskipun dia tidak menerima gelar Thunder EXO, dia bertahan selama 3 bulan pelatihan di kamp pelatihan Thunder. Terlebih lagi, dia melakukan perjalanan selama 10 hari jauh dan jauh di dalam gunung suara gemuruh di wilayah terpencil gelap dan kembali dengan selamat. Lahir dan besar di Grand Desolate Plate, para pemuda ini tahu persis betapa mengintimidasi Dark Desolate Domain. Fakta bahwa Li Yao bisa menjelajah, bertarung, dan berkultivasi di tempat itu selama 10 hari sudah cukup jelas bahwa dia adalah pria yang patut dihormati. Oleh karena itu, sebelum dia kembali, dia sudah menjadi legenda di kalangan mahasiswa baru. Karena mereka sudah melihatnya secara langsung hari ini, tentu saja mereka akan berteriak sekeras yang mereka bisa untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Selama 100 hari, Departemen Pemurnian telah mengalami perubahan dramatis. Tidak hanya siswanya yang berhasil direkrut, banyak guru dan peneliti juga yang menduduki posisi tersebut. Modifikasi gunung terapung untuk penyempurnaan pakaian kristal telah selesai sebulan sebelumnya. Itu telah ditarik ke Departemen Pemurnian di atas. Proyek Mistik Skeleton telah resmi dimulai kembali. Banyak penyulingan sudah mulai mengerjakannya. Didukung oleh Xiong Baili, kepala lembaga tersebut, Yuan Manqiu mengajukan permohonan ke Asosiasi Pemurni dan Kementerian Pendidikan, dengan harapan, mengingat situasi khusus Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil, ketentuan bahwa harus ada setidaknya 1 siswa yang lulus ujian pendaftaran pemurni setiap tahunnya yang dapat dibebaskan selama 3 tahun berikutnya.
Bagaimanapun juga, Li Yao telah membuktikan dengan tak terbantahkan bahwa kualitas pengajaran di Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil cukup unggul dengan kinerja yang tak tertandingi. Staf harus fokus mengajar selama beberapa tahun lagi. Tidaklah masuk akal untuk meminta mahasiswa baru lulus ujian pendaftaran penyuling setiap tahun. Permohonan tersebut masih menunggu persetujuan. Xiong Baili juga mengambil bagian aktif dalam masalah ini dengan koneksinya. Kecil kemungkinannya akan ada masalah. Pesawat ulang-alik yang mengantarkan siswa ke stasiun juga ditingkatkan. Kendaraan yang rusak dan bobrok itu telah digantikan oleh pesawat ulang-alik model terbaru yang bergaris tajam, berwarna hijau, dan berskala besar, seringan capung. Ini baru permulaan. Menyadari keheranan Li Yao, Yuan Manqiu tersenyum, ini hanyalah awal dari kejayaan Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil. Ketika pesawat ulang-alik capung membawa mereka kembali ke Departemen Pemurnian, Li Yao hampir gagal mengenali kekacauan tempat dia berlatih dengan gila-gilaan selama setahun terakhir. Sebagian besar reruntuhan telah dibersihkan dengan hati-hati. Sampah yang tidak berguna telah dibersihkan, sedangkan komponen peralatan sihir yang berguna dipindahkan ke beberapa gudang sementara dan ditumpuk dengan rapi. Di sekitar reruntuhan, beberapa gedung pengajaran sederhana dan gedung asrama sedang dibangun, banyak di antaranya setengah selesai. Banyak peralatan sihir konstruksi semi-otomatis melayang di sekitar mereka. Pemandangan yang mengesankan tentang kelahiran kembali dari kehancuran. Di langit, gunung terapung yang halus berputar tanpa suara. Bentuknya bulat dan tampak seperti tetesan air berwarna perak. Mahasiswa baru yang datang untuk menyambut Li Yao dibubarkan. Yuan Manqiu membawanya ke depan tetesan air perak, yang menyedotnya dengan sinar mistik. Tujuan perancangan gunung terapung ini adalah untuk menyempurnakan pakaian kristal. Meski ukurannya tidak besar, namun tata letaknya jauh lebih ilmiah dibandingkan sebelumnya. Susunan rune pertahanan yang kuat dan sistem alarm dipasang, yang akan mengirimkan peringatan begitu mereka mendeteksi gelombang spiritual yang tidak normal. Yuan Manqiu dan Li Yao menjelajahi gunung terapung itu lantai demi lantai. Di dalam laboratorium dan bengkel penyulingan yang luas, banyak penyuling memusatkan seluruh perhatian mereka pada pekerjaan yang sedang dilakukan. Rambut putih di kepala mereka dan gelombang spiritual yang kuat di sekitar tubuh mereka, serta ratusan komponen peralatan magis yang terbang di udara, menunjukkan senioritas mereka dalam perdagangan. Li Yao bahkan mengenali beberapa wajah yang dia lihat di majalah peralatan sihir yang biasa dia baca. Mereka semua adalah master terkenal. Setelah 100 hari pelatihan gila di kamp pelatihan guntur, Li Yao bukan lagi seorang pemula dalam setelan kristal. Tidak butuh banyak waktu sebelum dia menyadari bahwa banyak penyuling membuat kemajuan besar dalam penelitian mereka dan kerangka jas tempur kerangka mistik mulai terbentuk. Dia merasakan darahnya mendidih dan tangannya gatal. Dia tidak sabar untuk bergabung dengan tim yang luar biasa ini. Melihat apa yang ada dalam pikirannya, Yuan Manqiu menyerahkan selembar batu giok. Li Yao, ini adalah undangan resmi saya untuk meminta Anda bergabung dengan proyek Mystic Skeleton sebagai rekan peneliti. Saya akan memberikan beberapa bidang penelitian yang bisa Anda kerjakan. Tapi tugas utama Anda adalah mengeksplorasi segala kemungkinan dalam mendesain. Tidak perlu khawatir bisa diterapkan atau tidak. Semakin gila, semakin baik. Kami semoga dapat menambah wawasan tim proyek. Setelah setelan kristal disempurnakan, Anda akan bertanggung jawab atas pengujian sebagai pengemudi pertama. Nama Anda akan ada dalam daftar peserta proyek Mystic Skeleton. Semua pendapatan proyek Mystic Skeleton di masa depan akan dibagi oleh semua peserta sesuai dengan kontribusi mereka. Kemajuan rincian proyek, kemungkinan bidang penelitian, dan kontrak kerja semuanya ada dalam slip giok. Anda dapat memikirkannya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Sambil menahan kegembiraannya, Li Yao mengambil batu giok itu dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak perlu memikirkannya, saya menerimanya. Namun, kemajuan proyek Mystic Skeleton jauh lebih cepat dari perkiraanku. Ada lebih banyak peneliti daripada yang kita rencanakan, bukan? Apakah departemen kita cukup kaya untuk menarik begitu banyak ahli ke tempat ini sekarang? Li Yao sedikit bingung. Yuan Manqiu berpikir sejenak dan berkata, kamu telah diasingkan di kamp pelatihan guntur selama 100 hari terakhir. Dapat dimengerti jika kamu tidak mengetahui berita terbaru di luar. Selama 3 bulan terakhir, banyak hal telah terjadi. Ayo, kita pergi ke kantorku dan membicarakannya. Singkatnya, era yang luar biasa akan datang. Setelah 1 jam mengobrol dengan Yuan Manqiu, Li Yao akhirnya mengerti semuanya sekarang. 3 bulan lalu, pasar modal menjadi pihak pertama yang merespons. Harga saham sekte yang berfokus pada pertempuran atau pemurnian peralatan sihir melonjak. Dewan medis dan dewan binatang spiritual juga mengalami pertumbuhan pesat. Kemudian, pemerintah federal mengumumkan bahwa anggaran militer untuk tahun depan akan ditingkatkan sebesar 50%, dan akan ditingkatkan 3 kali lipat dalam 3 tahun. Anggaran militer yang belum pernah terjadi sebelumnya menunjukkan bahwa mesin perang raksasa Federasi Star Glory, setelah melemah selama beberapa dekade, semakin cepat dan siap melepaskan kekuatan ganasnya lagi. Setelah itu, pemerintah federal menerapkan serangkaian tindakan, termasuk memperbaiki benteng bawah tanah, menghormati para veteran penyandang cacat, mempromosikan teknik budidaya di sekolah dan komunitas, dan meningkatkan subsidi untuk sekte yang mengerjakan model baru peralatan sihir yang berhubungan dengan perang. Angin yang bertiup menandakan datangnya badai. Bahkan warga yang paling lamban pun bisa mendengar langkah perang yang semakin dekat. Di dunia budidaya, kecerdasan yang dikumpulkan oleh para penggarap yang berpengetahuan luas jauh lebih mengerikan.
Bab 260, Panggilan Battle Suite Utama untuk Tawaran. Selama dekade terakhir, terdapat lebih banyak lubang cacing antara sektor asal surga dan sektor setan darah yang muncul dalam skala yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Banyak bagian langit yang dulunya sangat stabil tanpa lubang cacing selama ratusan tahun telah terkoyak, menyebabkan gelombang besar yang mengerikan masuk. Menurut kerja kolaboratif para penggarap tipe penelitian dari beberapa universitas besar, cakupan domain gelap terpencil telah meluas 2/3-nya dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Semua petunjuk menunjukkan bahwa sektor asal surga dan sektor setan darah bergabung melampaui tingkat 3 dimensi. Mungkin suatu hari nanti, bagian dari dua dunia akan saling tumpang tindih, yang akan memperpendek jarak antara kedua peradaban tersebut menjadi nol. Peradaban iblis dari sektor setan darah mungkin sudah lama menyadari hal itu. Dalam wabah gelombang besar selama 10 tahun terakhir, banyak Raja Iblis dan Jenderal Iblis ditugaskan untuk misi bunuh diri. Peradaban iblis berusaha menyelidiki sektor asal surga dengan cara apapun. Dengan mengorbankan beberapa Jenderal Iblis dan Raja Iblis, banyak informasi intelijen tentang peradaban manusia telah dikumpulkan. Setelah peradaban iblis mengumpulkan informasi yang cukup, dan kedua dunia benar-benar mulai menyatu, perang yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi, yang akan menjadi tabrakan terbesar antara kedua peradaban tersebut dalam 500 tahun terakhir. Sektor asal surga sedang memasuki keadaan perang. Militer telah mengalami perubahan paradigma mengenai bagaimana perang harus dilakukan. Para pendukung jas kristal memenangkan hati para pendukung kapal perang. Ini akan menjadi kesempatan kita. Li Yao mengangguk. Di kalangan militer, dan juga di kalangan penggarap, perdebatan selalu berlanjut mengenai apakah kapal perang atau pakaian kristal harus menjadi kekuatan utama dalam perang. Kapal perang kristal memiliki keunggulan yang jelas. Mereka memiliki jangkauan serangan yang jauh dan daya tembak yang dahsyat. Jika mereka dihadapkan dengan sejumlah besar binatang iblis tingkat rendah, itu akan menjadi pembantaian sepihak. Kerugian mereka juga jelas. Ukurannya terlalu besar untuk dapat digunakan di luar situasi tertentu. Mereka tidak bisa berlayar di area di mana fluktuasi spiritual sangat kuat seperti Dark Desolate Domain. Mereka tidak bisa ditransmisikan melalui lubang cacing berukuran sedang dan kecil atau susunan rune teleportasi, dan mereka tidak bisa mengebor ke bawah tanah dan melawan binatang iblis di lokasi induk di mana sumber daya paling melimpah. Saat menghadapi iblis yang kuat dan berlevel tinggi, mereka berisiko disusupi oleh musuh. Jika musuh berada di dalam kapal perang, pertahanan kapal perang tersebut akan dikurangi seminimal mungkin, mengubahnya menjadi peti mati terbang. Oleh karena itu, banyak pemimpin militer dan penggarap telah mengubah pemikiran mereka dan percaya bahwa menaklukkan sektor setan darah akan memerlukan pertempuran tatap muka oleh penggarap dalam pakaian kristal, bukan kapal perang yang rumit. Karena jas kristal memiliki lebih banyak pendukung daripada kapal perang, sebagian besar anggaran militer di masa depan akan digunakan untuk penelitian dan penyempurnaan jas kristal. Yuan Manqiu melanjutkan, militer telah memberitahu 9 universitas elit dan 500 sekte budidaya teratas bahwa tentara akan membeli model pakaian kristal dalam skala besar dalam 3 hingga 5 tahun mendatang. Penelitian dan penyempurnaan model khusus ini akan dikeluarkan untuk dialidayakan dan 9 universitas elit serta 500 sekte budidaya teratas akan mengajukan tawaran untuk kualifikasi. Setiap universitas dan sekte dapat membuat desain mereka sendiri. Kami punya waktu 1 tahun untuk mempersiapkan hal itu. Dalam 1 tahun, model yang mengalahkan semua rival dalam kompetisi akan diturunkan ke prajurit tentara federal dan menjadi perlengkapan utama. Jantung Li Yao berdebar kencang. Berita itu sungguh menakjubkan. Sejak berdirinya Star Glory Federation 500 tahun yang lalu, mereka tetap mempertahankan strategi pertahanan dalam negeri. Kapal perang kristal sudah cukup untuk menghadapi gelombang besar. Pakaian kristal tidak pernah diperlengkapi secara massal. Meskipun beberapa pasukan elit telah dipersenjatai dengan pakaian kristal yang mereka kenakan memiliki model yang berbeda. Tidak ada standar yang seragam. Saat ini, militer menginginkan setelan kristal yang diproduksi secara massal sebagai setelan kristal standar untuk tentara. Setiap orang dapat melihat nilai proyek ini. Apapun yang memenangkan penawaran, tidak diragukan lagi akan menjadi Raja Jas Kristal. Namun, mengapa militer memutuskan untuk menentukan model pakaian kristal dengan cara ini daripada memperbaikinya sendiri? Li Yao bergumam. Alasannya sederhana. Militer dan sekte budidaya adalah dua sayap dari federasi. Dengan perang besar yang semakin dekat, kedua sayap harus bekerja sama untuk melepaskan kekuatan penuh dari federasi Star Glory, jelas Yuan Manqiu. Li Yao mengangguk setuju. Militer dan sekte budidaya selalu berada dalam hubungan yang halus. Sebelum federasi, ini adalah era sekte. Tidak ada pemerintah atau militer. Semua manusia bergantung pada penggarap di sekte untuk melawan binatang iblis. Konflik mulai terjadi di antara sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya, yang akhirnya berbalik melawan satu sama lain. Selain itu, banyak penggarap menganggap diri mereka sebagai penyelamat dunia dan menjalani kehidupan mewah dengan mengeksploitasi orang-orang biasa. Masyarakat tidak lagi memberikan dukungan seperti sebelumnya setelah mengalami banyak penderitaan. Oleh karena itu, mengingat kelemahan sistem sekte, Star Glory Federation mengadopsi serangkaian kebijakan yang sangat tepat pada masa yang dikenal sebagai Era Legiun Naga Merah. Selama 30 tahun Era Legiun Naga Merah, sistem sekte lama hancur berkeping-keping, dan kekuasaan sangat terpusat pada pemerintah federal. Semua penggarap terdaftar di Legiun Naga Merah dan bertempur sebagai prajurit tentara. Ketika Legiun Naga Merah pertama kali didirikan,
mereka berkontribusi besar dalam pengusiran klan iblis dengan kekuatannya yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, kelemahan utama sistem baru ini, yaitu kekakuannya, terungkap. Kreativitas dan pencerahan sangat penting dalam budidaya. Momen, Eureka, adalah hal yang dinanti-nantikan oleh semua penggarap. Selain itu, karena kekuatan mereka yang mendominasi, para penggarap seringkali lebih memilih kebebasan daripada pengekangan. Mereka mungkin pergi kemanapun untuk berlatih kapanpun mereka mau. Namun, prinsip utama prajurit adalah kepatuhan. Mereka tidak perlu berpikir, yang perlu mereka lakukan hanyalah memainkan peran mereka dalam mesin perang. Ketika diorganisir dalam bentuk tentara, para penggarap segera kehilangan vitalitas. Para penggarap yang bersedia meneliti teknik baru atau peralatan magis baru semakin sedikit. Banyak dari mereka berubah menjadi kutu buku yang patuh dan memusatkan seluruh perhatian mereka pada peraturan pelatihan militer yang ketat, yang mengubah pikiran mereka dan mengubah mereka menjadi mesin pembunuh. Beberapa bahkan mengambil jalur penggarap iblis. Begitu saja, 30 tahun setelah Legiun Naga Merah didirikan, kemampuan bertarungnya menurun. Segala macam kerusuhan terjadi di Legiun. Bahkan ada kasus di mana seluruh pasukan berubah menjadi penggarap iblis. Para penggarap yang tinggal di era sekte juga bersekongkol untuk menghancurkan Federasi Star Glory. Syukurlah, masa kelam akhirnya berlalu tanpa pemberontakan melawan rezim. Berdasarkan pelajaran dari era sekte dan era Legiun Naga Merah, Federasi Star Glory menerapkan sistem campuran yang menggabungkan karakteristik keduanya. Militer dan sekte hidup berdampingan. Militer mewakili stabilitas, sekte mewakili kreativitas, militer memiliki sejumlah besar tentara yang memiliki kekuatan dominan di medan perang, sedangkan sekte terkenal dengan teknologi canggih dan peralatan magisnya. Dengan pengawasan dan keseimbangan kedua belah pihak, dunia budidaya dan Federasi Star Glory menyaksikan pertumbuhan yang damai dan pesat. Pada saat ini, outsourcing militer untuk pakaian perang kekuatan utama jelas merupakan sinyal bahwa bahkan jika perang pecah, masa ketika militer mengendalikan segalanya seperti era Legiun Naga Merah tidak akan kembali. Semua sekte harus yakin dan bekerja sama melawan musuh bersama. Liao akhirnya mengerti mengapa begitu banyak penyuling bergabung dengan proyek Mystic Skeleton. Yuan Manqiu mengatakan, Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil telah mengerjakan pakaian kristal untuk produksi massal sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Meskipun kami belum mencapai banyak prestasi, kami telah mengumpulkan banyak data dan dokumen oleh karena itu, banyak pakar yang memutuskan untuk bergabung dengan kami, terutama mereka yang percaya pada ideologi akar rumput. Namun, kami juga memiliki pesaing yang tangguh. Saat keputusan militer untuk melakukan outsourcing diumumkan, universitas dan sekte yang memiliki kemampuan semuanya memulai proyek penyempurnaan setelan kristal produksi massal mereka sendiri. Mereka mungkin kurang pengalaman, tapi mereka punya sejarah panjang dalam penyempurnaan pakaian kristal. Beberapa sekte bahkan menyempurnakan pakaian kristal berbiaya rendah dengan menyederhanakan pakaian kristal yang sudah mereka miliki. Tentu saja, kecepatan penelitian mereka jauh lebih cepat. Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam juga bekerja sama dengan Sekte Armor Emas untuk membuat model pakaian kristal baru untuk produksi massal. Sekte Armor Emas berada di peringkat 20 teratas di Federasi. Ini adalah sekte terkuat dalam pemurnian armor tempur dan telah menyempurnakan pakaian kristal secara independen sebelumnya. Pekerjaan mereka terkenal karena kekokohannya. Sekarang, universitas terbaik dan sekte terbaik telah membentuk koalisi. Pesanan bernilai miliaran itu hampir pasti jatuh ke tangan mereka. Memang sulit bagi kami untuk mencuri makanan dari mulut harimau. Namun, jika kita ingin, tanah suci bagi pemurni, mengacu pada kita dan kita sendiri, kita harus memenangkan persaingan. Li Yao mengepalkan tangannya, suaranya bergetar karena kegembiraan. Profesor, apakah Anda benar-benar percaya bahwa kita dapat mengalahkan Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam dan mendapatkan gelar tanah suci bagi para pemurni? Sambil tersenyum tipis, Yuan Manqiu berkata, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, Li Yao. Sejak hari di mana saya berpisah dengan Chu Xihong, profesor saya, dan keluar dari Universitas Laut Dalam, tidak ada satu hari pun yang berlalu selama beberapa dekade terakhir tanpa saya ingin mengalahkan Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam dan mengambil gelar mereka, tanah suci bagi para pemurni. Li Yao tersentak melihat tekad dalam kata-katanya. Yuan Manqiu tertawa dan menepuk bahu Li Yao. Dia melanjutkan, baiklah, kamu pasti kelelahan setelah berpetualang ke Dark Desolate Domain. Istirahatlah yang cukup sebelum kembali bekerja. Benar, ingatlah untuk memeriksa pacarmu juga. Beberapa hari yang lalu, ketika dia mendengar kamu hilang di Tunderose Sound Mountain, dia melompat-lompat karena khawatir. Dia bahkan memutuskan untuk pergi menyelamatkanmu di Dark Desolate Domain. Syukurlah, Presiden Xiong menghentikannya melakukan itu. Sungguh gadis yang konyol. Mengerti, Li Yao begitu fokus pada pengumuman militer sehingga dia bahkan tidak menyadari apa yang dibicarakan profesornya. Sesaat kemudian, matanya melebar saat dia berkata dengan bingung, pacarku. Siapa pacarku? Yuan Manqiu memandangnya dengan aneh. Bukankah Mes Ding, yang tinggal di institut setelah lulus, adalah pacarmu? Kamu selalu pergi dan meninggalkan tempatnya pada tengah malam. Semua orang di lingkungan fakultas mengetahui hal itu. Aku bahkan pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri beberapa kali. Apakah ada masalah?
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.